Sebelum menonton video ini jangan lupa di-subscribe, di-like, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke teman-teman, yuk kita mulai ceritanya. Sebuah fenomena tak terjelaskan sedang meluncur menuju universitas dari ruang angkasa, siap membalikan kehidupannya musim panas ini. Setelah penerbangan panjang, benda asing berbentuk bola biru tak dikenal menembus jendela kamar yang terbuka dan mendarat di asrama. Bola misterius tersebut perlahan berguling di atas lantai mendekati sang mahasiswa. Tepat di hadapan Fenli, bola biru itu secara ajaib berubah menjadi sebuah portal aneh yang sangat tak masuk akal. Suara-suara aneh yang terdengar di dalam ruangan membuat pemuda itu terkejut. Saat membalikan badan, ia mematung dalam cengkraman syok melihat pendaran cahaya biru yang misterius. Karena tidak menyadari proses mendaratnya benda itu, Fenli sama sekali tidak mengerti asal-usul maupun identitas objek tersebut. Sambil melangkah perlahan mendekatinya, ia merenung apakah fenomena ini merupakan hologram atau sebuah lubang cacing, walau nuraninya menganggap hal semacam itu tak masuk akal. Keingintahuan merayap ketika jari-jarinya menyentuh permukaan portal tersebut. Ia membatin bahwa fenomena lubang cacing seharusnya hanya ada di dalam novel, bukannya muncul begitu saja di kamar asrama. Mengabaikan keraguan agar tidak terjebak tebakan konyol, pemuda itu memberanikan diri melangkah masuk menembus portal untuk membuktikannya secara langsung. Seketika ia terpana hingga membeku, menemukan dirinya telah berpindah ke tempat asing yang dipenuhi deretan rumah dan lalu lalang penduduk yang sibuk dengan urusan masing-masing. Fenli bertanya-tanya apakah ia baru saja berpindah ke dimensi lain, sambil mengamati arsitektur sekitar yang tampak seperti Eropa abad pertengahan. Di saat bersamaan, seorang warga lokal yang berniat pergi memancing mendadak menghentikan langkahnya setelah menyadari keberadaan pemuda asing tersebut. Orang-orang lokal mulai menunjuk-nunjuk ke arahnya sambil berteriak riuh menggunakan bahasa mereka yang asing. Pemuda itu menyadari bahwa dirinya telah ketahuan di hadapan publik dan bingung memahami arti ucapan mereka. Lantaran tidak menguasai bahasa lain, ia mencoba menyapa warga menggunakan bahasa Inggris. Namun, penduduk setempat justru makin terbelalak tak paham. Memandangnya penuh keheranan seolah-olah ia adalah sosok makhluk asing. Komunikasi bertepuk sebelah tangan itu mendadak terputus ketika warga sekitar panik. Berbalik lari ketakutan sambil menjerit histeris, hingga suaranya bergema ke seluruh area. Penduduk setempat berhamburan menuju sebuah bangunan terdekat, memohon perlindungan dalam bahasa mereka agar bisa bersembunyi di dalam benteng tersebut. Tak lama kemudian, rombongan pria bersenjata keluar dari bangunan itu bersama hewan-hewan mereka dengan raut wajah sangat murka. Melihat bahaya mengancam, Fenli langsung berbalik lari sambil menerka niat mereka, menyadari bahwa orang-orang itu sama sekali tidak menyukai tamu dan bahkan tampak ketakutan. Ia dengan cepat berlari menembus portal kembali ke kamarnya demi menghindari masalah besar. Namun saat menoleh ke belakang, pemuda itu terperanjat mendapati seekor anjing galak ikut menerobos dan terus mengejarnya. Ancaman binatang buas itu memaksa otak pemuda itu berputar keras mencari cara mengatasi masalah serius yang menimpanya. Berdiri dalam kondisi syok, ia kebingungan memikirkan cara menutup lubang hitam sialan yang telah memicu kekacauan dalam waktu singkat ini. Tanpa tahu harus berbuat apa lagi, Fenli mulai berteriak meminta pintu itu menutup menggunakan seluruh bahasa yang ada di muka bumi. Namun usahanya sia-sia sementara sang binatang makin mendekat. Dalam keputusasaan saat melihat binatang itu kian merapat dan siap melukainya, ia berdoa penuh harap agar portal tersebut segera tertutup. Fenli lalu nekat mencengkram dan menekan portal itu menggunakan kedua tangannya. Usahanya berhasil saat fenomena ajaib itu perlahan mulai menyempit. Meski begitu, sang anjing buas sempat menerjang sangat dekat dan hampir menggigitnya, membuat pemuda itu ketakutan setengah mati hingga menjerit keras ke seluruh penjuru asrama. Tanpa kehilangan akal sehatnya, ia terus menekan portal tersebut hingga benar-benar tertutup rapat dan menyelamatkan nyawanya. Begitu tertutup sempurna, portal itu kembali bertransformasi menjadi bola bulat. Pemuda itu duduk terjerembab di lantai sambil menatap objek tersebut, masih tidak habis pikir bagaimana benda yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya itu bisa sampai kepadanya dan menjadi pintu menuju masa lalu. Setelah berhasil menenangkan diri dari insiden menegangkan tersebut, ia pun pergi tidur. Keesokan paginya, pemuda itu bangun dan bersiap menghadapi rutinitas harian yang sangat padat. Sejak kecil ia selalu mengasah pengetahuannya, dan jadwal harinya dimulai dengan menjadi guru les privat dari pukul 9 hingga 11 pagi. Setibanya pukul 12 siang hingga jam 2 siang, ia bekerja sebagai kurir pengantar barang. Hari kerjanya yang menyita energi berlanjut dari pukul 2 siang hingga 4 sore dengan membagikan brosur demi mengumpulkan uang saku mandiri. Perjuangan berlanjut kembali dari pukul 5 sore hingga 8 malam saat ia merangkap pekerjaan sebagai kurir pengantar. Menjalani banyak pekerjaan sekaligus terasa amat berat bagi mahasiswa muda ini. Sekitar pukul 9 malam, ia akhirnya kembali ke asrama dengan perasaan lega karena bisa beristirahat sejenak setelah melewati hari yang melelahkan. Di tengah perjalanan pulang, Fenli menelpon ibunya untuk memberi kabar bahwa kondisinya baik-baik saja dan studinya lancar. Ia meyakinkan sang ibu bahwa ia memiliki cukup uang dan meminta ibunya tidak khawatir karena ia mampu membiayai kuliahnya sendiri. Sang ibu merasa bahagia atas kemandirian putranya,
namun lantas meminta maaf sambil merasa bersalah karena ia dan suaminya merasa kurang berguna serta tidak mampu membantu finansial sang putra. Ibunya menceritakan bahwa sepupu Fanli yang berkuliah di luar negeri menghabiskan biaya 500.000 per tahun hanya untuk pendidikan, sementara putranya harus bersusah payah bekerja paruh waktu. Pemuda itu segera menyela dan meminta ibunya berhenti berkata demikian, menegaskan bahwa orang tuanya telah memberikan kesempatan lebih dari cukup. Dengan tersenyum, ia menyahut bahwa pekerjaan paruh waktu ini bagus untuk dirinya, setidaknya memberi pengalaman yang bisa ditulis di daftar riwayat hidup setelah lulus nanti. Pemuda itu meminta ibunya fokus menjaga kesehatan diri sendiri ketimbang mencemaskan hal-hal kecil yang tak perlu. Namun seusai panggilan ditutup, Fanli merenungi nasib orang tuanya yang gagal berinvestasi hingga kini terjerat hutang jutaan dolar. Kenangan pahit berputar di benaknya mengingat orang tuanya harus mencari pekerjaan baru setelah pensiun demi mencari uang tambahan. Ibunya bahkan harus bekerja sebagai pembantu, dan pemuda itu menyaksikan sendiri betapa drastis wajah ibunya menua hanya dalam beberapa bulan. Fanli terus memikirkan solusi, menyadari bahwa gaji kecil dari pekerjaan paruh waktu konyolnya tak akan cukup membantu keluarganya keluar dari jurang finansial. Sambil dilanda keputusasaan, ia meraih bola bulat misterius itu lalu meneriakkan kata, uang, 3 kali, meluapkan kebutuhannya akan kapital kepada benda tersebut. Tiba-tiba sebuah kesadaran menyengat pikirannya. Lubang cacing di genggamannya adalah akses menuju zaman abad pertengahan kuno. Pemuda itu terpikir bahwa tempat itu pasti menyimpan banyak barang berharga, dan jika ia mulai berdagang dengan orang-orang di seberang sana, ia bisa meraup keuntungan finansial yang sangat besar. Ia teringat bahwa pada zaman itu, bumbu dapur biasa dianggap sebagai barang mewah bernilai tinggi, bahkan lada hitam sampai dijuluki sebagai emas hitam. Fanli bersorak girang, menyadari bahwa barang-barang konsumsi modern yang murah akan dianggap sebagai keajaiban tak tertandingi oleh penduduk zaman dulu. Dengan penuh gairah, ia berteriak membayangkan dirinya menjadi sangat kaya raya, mampu membeli mobil mewah, dan tinggal di sebuah villa. Teriakan histerisnya membuat orang-orang di sekitar asrama merasa terganggu dan terkejut, sampai mengira pemuda itu sudah gila akibat terlalu berambisi ingin kaya seperti tren anak muda zaman sekarang. Namun di tengah euforianya, Fanli mendadak teringat bahwa orang-orang abad pertengahan yang ia temui sama sekali tidak ramah. Dan yang lebih rumit lagi, ia bahkan tidak menguasai bahasa mereka. Setelah mempertimbangkannya cukup lama, pemuda itu akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa ia tidak peduli lagi dengan segala resiko, sebab potensi keuntungan yang ditawarkan jauh lebih menggiurkan. Ia merasa karena langit telah menganugerahinya lubang cacing ini, ia harus memanfaatkan hadiah tersebut sepenuhnya. Fanli lantas pergi ke supermarket dan membeli daging kering, adas manis, lada hitam, serta berbagai bumbu dapur lainnya. Mahasiswa itu membeli seluruh bahan yang dibutuhkan untuk rencana perdagangannya kelak, meyakini bahwa persediaan tersebut sudah lebih dari cukup untuk langkah awal. Merasa masih memerlukan perlengkapan bertahan hidup, ia segera meluncur ke toko militer untuk membeli perlengkapan lapangan demi mempersiapkan perjalanan mendatang. Di sana, Fanli membeli rompi anti peluru, pisau tentara, semprotan cabai, dan alat penyetrum listrik hingga ia merasa benar-benar siap untuk beraksi. Meski begitu, pemuda itu merasa sangat jengkel karena belanjaan tersebut telah menguras hampir separuh dari gaji bulannya, menyisakan sangat sedikit uang di kantongnya. Seusai merampungkan seluruh belanjaan, ia kembali ke asrama Jiang Cheng dan mendapati sesuatu yang aneh mendadak muncul di permukaan bola bulat tersebut. Diliputi rasa penasaran, Fanli menekan keanehan itu hingga tiba-tiba seberkas sinar aneh memancar keluar. Berkas sinar misterius itu menembak tepat ke kepala sang mahasiswa. Fanli dengan refleks memejamkan mata sambil menerka-nerka apa yang sedang terjadi, merasakan ada sesuatu yang berubah pada dirinya. Begitu membuka mata kembali sambil memegang bola di tangannya, sebuah layar melayang menyerupai hologram muncul tepat di hadapannya. Pada layar tersebut tertulis bahwa tugas pemula telah selesai dan target memperoleh perlengkapan juga berhasil dicapai. Atas pencapaian tugas-tugas tersebut, Fanli menerima imbalan berupa kemampuan memahami bahasa barbarian barat, membuatnya sadar bahwa kini ia bisa mengucapkan bahasa suku asing tersebut. Mahasiswa itu mengamati perangkat ajaib ini dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar telah memperoleh sebuah sistem, lantaran seluruh tindakan yang telah dilakukannya tercatat secara mendetail di sana. Secara mengejutkan, bola di genggamannya terlepas dan menggelinding, disusul kemunculan kembali portal yang sama hingga kilatan cahayanya menyilaukan mata Fanli. Pemuda itu terkejut melihat lubang dimensi tersebut terbuka sendiri tanpa sebab yang jelas dan menganggap kejadian ini sangat aneh. Niat untuk berpikir tenang seketika buyar ketika anjing galak yang sebelumnya melompat keluar dari portal, menerjang ke arahnya demi menghabisi nyawa pemuda itu. Tanpa kehilangan akal, Fanli dengan sigap menyalakan alat penyetrum listrik dan mengarahkannya ke binatang buas itu demi melindungi diri dari serangan. Akibat sengatan hebat tersebut, tubuh anjing itu langsung terkapar dan pingsan tepat di hadapannya sebelum sempat melukai sang mahasiswa. Pemuda itu keheranan melihat keberadaan anjing tersebut untuk kedua kalinya, hingga sebuah dugaan teoretis mendadak melintas di benaknya dan menjawab seluruh pertanyaan. Untuk membuktikannya, pemuda itu mengintip ke dalam portal dan mendapati bahwa dugaannya benar 100%. Ketika portal tertutup, arus waktu di dimensi lain ternyata berhenti total. Fanli menyadari penghentian waktu tersebut saat melihat orang-orang yang sebelumnya hendak menyerangnya membeku tak bergerak.
Fenli lantas melangkah masuk sepenuhnya ke dalam portal dan segera menutupnya kembali, mengembalikan bentuk objek tersebut ke wujud bola bulat semula. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari arah belakangnya saat warga lokal mengajukan pertanyaan mengenai apa yang sedang ia lakukan di tempat itu. Pemuda itu memutuskan untuk mencoba berkomunikasi memakai bahasa mereka, lalu memberitahu salah seorang warga lokal bahwa ia baru saja ditanyai pertanyaan tersebut. Penduduk setempat itu merespons dengan marah dan menyuruh sang mahasiswa untuk tidak berpura-pura bodoh, menegaskan bahwa tidak ada orang lain di sana selain dirinya sehingga pertanyaan itu memang ditujukan kepadanya. Fenli menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang pedagang yang datang dari tanah timur untuk berdagang dan sama sekali tidak memiliki niat jahat. Warga yang berkumpul memandangnya skeptis, berbisik bahwa pedagang ini berpakaian sangat aneh serta bertingkah mencurigakan hingga menuduhnya sebagai seorang penyihir. Fenli hanya tersenyum lalu menyerahkan sebuah kantong kecil kepada orang-orang tersebut sebagai hadiah perkenalan. Warga lokal menerima kantong itu dengan heran, terbelalak saat melihat isinya adalah lada hitam, komoditas langka yang belum pernah mereka lihat dan biasanya hanya dinikmati oleh kaum bangsawan kaya. Seorang pria lokal lantas menyuruh rekannya untuk menjauh, mengaku telah melihat segalanya dan meminta agar tidak berlagak sok polos di hadapan orang asing. Pria itu kemudian tersenyum ke arah Fenli, mengakui bahwa statusnya sebagai pedagang kini masuk akal dan menjelaskan seluruh kecurigaan mereka. Ia mengajak pemuda itu untuk mengikutinya menuju kediaman sang tuan tanah, meyakini bahwa penguasa setempat akan sangat tertarik dengan barang dagangan tersebut. Pria itu lantas menuntun Fenli menemui sosok penguasa, sementara sang mahasiswa mengamati sosok tersebut dengan cermat untuk memastikan apakah pria itu benar-benar seorang tuan tanah feodal lokal. Fenli hampir tidak percaya melihat penampilan sang pemimpin lokal yang jauh dari kesan terhormat. Tuan tanah itu tampak duduk di atas tahta di samping seorang gadis, menenggak berbagai minuman keras sambil bertingkah sangat aneh dan tak segan-segan melecehkan gadis di sebelahnya. Momen itu membuat sang pemuda sadar bahwa gambaran keji dan keburukan para penguasa di zaman kegelapan ternyata bukanlah sekadar fiksi belaka. Secara mendadak, sebuah layar dari sistem kembali muncul di hadapan Fenli, memberikan tugas baru untuk merebut tahta agar ia bisa menjadi kaisar yang berkuasa sekaligus memperoleh basis dukungan. Tugas pertama yang dibebankan kepadanya adalah menaklukkan wilayah Anglo, sebuah misi ekstrim yang sangat mengejutkan untuk tahap awal. Keterkejutan itu berubah menjadi cengkraman syok luar biasa saat ia membaca konsekuensi kegagalan tugas tersebut, yaitu kematian bagi sang pemilik. Pemuda itu membatin bahwa baru saja ia menginjakan kaki di kediaman sang tuan tanah. Sistem sudah menuntutnya untuk merebut tahta dengan taruhan yang sangat tinggi. Fenli berdoa dalam hati agar layar sistem ini segera menghilang, khawatir jika warga lokal melihat pendaran cahaya tersebut, riwayatnya akan langsung berakhir saat itu juga. Di tengah kepanikannya, warga lokal di sebelahnya mendadak menatapnya dan menanyakan apa yang baru saja ia lakukan. Bingung apakah bertingkah seperti itu merupakan cara memberi salam di negara asalnya. Fenli terkejut, berbalik dan bertanya kembali apakah pria itu tidak menyadari keberadaan sesuatu di udara. Warga tersebut justru kebingungan dan bertanya tentang apa yang sedang dibicarakan sang mahasiswa sepanjang waktu. Fenli menjawab bahwa ia tidak mengatakan apa-apa, merasa lega setelah menyadari bahwa hanya dirinya seorang yang dapat melihat tampilan sistem tersebut. Meski begitu, pemuda itu merasa sangat gusar dan tidak habis pikir bagaimana bisa ia dipaksa menerima aturan konyol dengan hukuman mati jika gagal. Fenli menegaskan dalam batinnya bahwa ia sama sekali tidak berambisi menjadi kaisar berkuasa dan hanya ingin mencari uang. Lagi pula, ia hanyalah seorang pemuda damai yang tidak berminat menguasai siapapun dan hanya ingin menjalani hidup tenang tanpa beban masalah. Ia memutuskan untuk berfokus pada tujuannya hari ini, yaitu melihat apakah ia bisa menghasilkan uang di tempat ini. Jika tidak, ia berencana menghancurkan bola misterius itu menggunakan mesin pendorong hidrolik sekembalinya nanti. Fenli melangkah mendekati sang penguasa dan memperkenalkan diri sebagai pedagang dari tanah timur yang datang untuk menjual bumbu dapur. Pemuda itu beralasan bahwa rempah-rempah ini ditanam secara khusus oleh petani terbaik di negerinya, sehingga memiliki kualitas tertinggi. Ia menambahkan narasi bahwa penyihir terhebat di negerinya telah memberi mantra pada kemasan bumbu ini, agar aromanya tidak pernah pudar dalam jangka waktu lama. Tak berhenti di situ, Fenli dengan percaya diri mengklaim bahwa ruangan penyimpanan bumbu tersebut selalu diiringi musik dari musisi ternama demi menjaga keharmonisan aromanya. Dengan nada meyakinkan, ia menyatakan bahwa kualitas rempah ini jauh melampaui bumbu apapun yang pernah mereka cicipi dan mereka sangat beruntung bisa melihatnya. Pemuda itu lalu mengeluarkan sekantong sampel bumbu dapur dan memohon agar sang tuan tanah berkenan memeriksa barang ajaib tersebut. Sang tuan tanah mendengarkan penjelasan Fenli, lalu tiba-tiba bangkit dari tahtanya dan membungkuk condong ke arahnya dengan gestur yang sangat aneh. Seketika itu juga, seluruh warga yang berada di dalam ruangan meledak dalam tawa, berseru bahwa pemimpin mereka memang yang terbaik dalam mengerjai tamu muda yang belum berpengalaman. Dengan nada mengejek, sang tuan tanah bertanya apakah membual seperti itu merupakan tradisi memberi salam di negara asal Fenli, menyebut lelucon itu sangat menggelikan. Sang penguasa lantas menegaskan bahwa mereka memiliki adat yang berbeda di tempat ini, lalu memerintahkan sang pemuda untuk berlutut dan belajar cara menyapa penguasa lokal dengan benar. Sambil tersenyum sinis, ia mempertanyakan kembali ocehan bumbu dapur yang dibawa oleh sang mahasiswa.
Raut wajah sang tuan tanah mendadak berubah menjadi sangat mengancam saat ia menatap Fan Li dengan tajam. Ia memberi gertakan bahwa jika bumbu itu memang ada, pemuda itu harus meninggalkan seluruh barang bawaannya di sana dan segera angkat kaki dari wilayahnya jika masih ingin selamat. Fan Li menyadari bahwa orang-orang barbar ini mengira kesopanannya sebagai kelemahan dan tidak bisa diajak bicara baik-baik. Pemuda itu memikirkan cara untuk memberi pelajaran pada pria liar ini. Sambil menatap sang pemuda liar, Fan Li menegaskan bahwa ia telah mendengarkan ucapannya dan mempertanyakan apakah pria itu benar-benar ingin merebut bumbu dapurnya secara paksa. Dengan nada mengancam, Fan Li memberitahu bahwa kamp perdagangan mereka hanya berjarak 200 meter dari sana dan menantang apakah pria itu berani mengancam mereka juga. Bersumpah bahwa kelompoknya bisa menenggelamkan kota ini dalam lautan darah. Mendengar hal itu, sang pemuda berlagak sangat ketakutan dan berseru konyol seolah ucapan itu benar-benar mengintimidasi dirinya. Gelak tawa warga sekitar pun meledak makin keras. Berseru bahwa pemimpin mereka memang tiada tandingannya dalam mengejek orang lain. Sambil melangkah mendekat, sang pemuda menyindir Fan Li yang sok pemberani dan mengaku tak sabar ingin melihat kekayaan apalagi yang dimiliki kamp perdagangan mereka. Fan Li sadar gertakannya gagal total dan merutuki kebodohannya sendiri, karena mencoba menakut-nakuti seekor singa menggunakan sepotong daging. Saat pemuda itu perlahan hendak menarik pisaunya, sang pemuda liar yang sudah berada sangat dekat mendadak mencabut pedang dan mengayunkannya. Sebelum Fan Li sempat menghunus senjata, mata pedang itu sudah menempel ketat di lehernya, diiringi ejekan sang pemuda liar yang menyebut pergerakannya sangat lambat layaknya seorang pemula. Pria itu lalu merampas tongkat penyetrum listrik dari saku Fan Li dan mempertanyakan senjata konyol apa yang dibawanya. Sambil tersenyum ejek, pria itu memukulkan tongkat tersebut ke kaki Fan Li dan bertanya apakah ini mainan anak-anak karena sama sekali tidak memberi rasa sakit. Tiba-tiba, seorang pria parubaya melangkah cepat mendekati mereka, memerintahkan untuk menghentikan tindakan tersebut dan meminta semua orang tenang. Pria itu menegur sang pemuda liar atas perlakuan buruknya pada Fan Li, mengingatkan bahwa pekerjaan pedagang sangat berat dan tindakan kasar akan membuat para pedagang enggan bertransaksi lagi di sana. Sambil menyerahkan kembali tongkat setrumnya, pria itu meminta Fan Li mengabaikan ulah pemuda liar yang sedang mabuk tersebut dan menanyakan apakah ia terluka. Di saat bersamaan, seorang warga mendekati pria parubaya itu sambil memanggilnya dengan sebutan tuanku untuk meminta izin menjalankan suatu tugas. Fan Li terperanjat, kebingungan memastikan apakah pria yang berdiri di depannya ini adalah penguasa feodal lokal yang sebenarnya. Pria tersebut memanglah tuan tanah dari kota Anglo yang bernama Lord Tamarti, sosok yang sangat dihormati dan memiliki otoritas tinggi di mata seluruh rakyatnya. Dengan penuh keheranan, Fan Li bertanya kepada Lord Tamarti alasan mengapa pemuda liar tadi yang justru menduduki tahta. Lord Tamarti santai menjawab bahwa itu hanyalah sebuah kursi besar dan siapapun boleh mendudukinya jika suka. Tak lama kemudian, seorang warga lain menghampiri sang tuan tanah dan melaporkan bahwa tentara bayaran di daerah mereka sudah sangat tidak sopan, memperingatkan bahwa membiarkan mereka terus berkuasa akan memicu masalah serius. Lord Tamarti mendengarkan laporan tersebut dengan cermat, lalu dengan raut gusar mempertanyakan apakah mereka tidak bisa bertindak tanpa bantuan tentara bayaran tersebut jika kelakuannya semena-mena. Mengalihkan perhatiannya, Lord Tamarti menanyakan bumbu dapur yang dibawa Fan Li dan meminta untuk melihatnya secara langsung. Mereka kemudian duduk bersama di meja, di mana Lord Tamarti terkagum-kagum melihat beragam rempah yang belum pernah ia temui sebelumnya, lalu mengambil adas manis sambil menanyakan identifikasinya. Fan Li menjelaskan bahwa bahan tersebut adalah adas manis yang sangat krusial untuk mengempukkan dan menyedapkan olahan daging stew. Lord Tamarti memuji kualitas rempah tersebut yang sangat luar biasa dan mengaku sangat bersemangat untuk segera membelinya. Seorang bawahan lantas datang membawa timbangan, melaporkan kepada Lord Tamarti bahwa total berat bersihnya mencapai 5 pon yang terdiri dari 6 jenis bumbu kualitas tertinggi. Lord Tamarti mengungkapkan bahwa untuk 5 pon bumbu biasa ia umumnya membayar 35 koin, tetapi khusus untuk barang berkualitas milik Fan Li, ia tidak keberatan membayar penuh 40 koin. Sang penguasa menyerahkan sekantong koin uang kepada Fan Li dan memintanya untuk menghitungnya terlebih dahulu. Fan Li membatin bahwa ia belum pernah melihat mata uang daerah ini, namun yang terpenting adalah apakah emas ini bisa dijual kembali nantinya. Saat membuka kantong tersebut, Fan Li melotot syok mendapati kilauan emas murni di dalamnya hingga membuatnya sangat berdebar. Ia mencoba menggigit koin-koin tersebut untuk memastikan keasliannya, membatin bahwa emas murni pasti memiliki nilai yang sangat tinggi di dimensi manapun. Fan Li merasa sangat beruntung dan menganggap penjelajahannya kali ini sukses besar, menyadari bahwa meski warga setempat tergolong barbar, mereka masih bisa diajak berbisnis secara profesional. Lord Tamarti menanyakan apakah jumlah koinnya sudah pas, yang langsung dibenarkan oleh Fan Li. Melihat pemuda itu, Lord Tamarti menduga sang pedagang pasti sangat lelah setelah perjalanan jauh dan menawarkannya tempat untuk beristirahat. Lord Tamarti baru teringat bahwa ia belum mengetahui nama sang pedagang, yang kemudian dijawab oleh Fan Li sambil keheranan memperhatikan sesosok gadis yang mendadak mendekatinya. Lord Tamarti manggut-manggut mendengar nama Fan Li, lalu memerintahkan gadis bernama Nia untuk melayani dan merawat sang tamu dengan baik. Nia segera menyanggupi perintah sang ketua, lalu langsung menarik lengan Fan Li untuk dibawanya ke suatu tempat.
Fenli yang kebingungan hanya bisa berteriak meminta penjelasan dari Lord Tamarti mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Anak-anak muda di sekitar tempat itu memperhatikan mereka dari jauh, saling berbisik gembira saat tahu Nia sedang membawa pedagang pendatang baru itu untuk dilayani. Dengan bersorak girang, pemuda-pemuda lokal itu berlari mengikuti dari belakang, tak sabar ingin menyaksikan pertunjukan yang sudah lama mereka nantikan. Seorang pemuda bahkan sempat menggoda Nia, bertanya kapan gilirannya untuk dilayani karena ia sudah memimpikan hal itu selama bertahun-tahun. Nia menoleh dingin dan membalas bahwa pemuda itu tidak usah berharap, menegaskan hal itu tidak akan pernah terjadi di kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya. Setelah itu, Nia dorong tubuh Fenli masuk ke dalam sebuah bangunan dan langsung mengunci pintunya dari dalam. Fenli masih tertegun tak paham, sementara kerumunan pemuda di luar sibuk berkumpul dan berseru meminta semua orang bersiap menyaksikan pertunjukan yang ditunggu-tunggu. Di dalam ruangan, Nia menenangkan Fenli agar tidak cemas, berjanji tidak akan menyakitinya dan hanya ingin bermain bersamanya sehingga sang pemuda cukup duduk santai dan menikmati suasana. Setelah bermain bersama, Fenli tertidur lelap di sana hingga akhirnya perlahan terbangun saat Nia menghampirinya. Nia memberitahu bahwa Lord Tamarti baru saja datang membawakan hidangan lezat dan menyuruh sang pemuda segera bangun untuk menyantapnya selagi hangat. Fenli mengucapkan terima kasih lalu mulai makan dengan lahap karena perutnya memang sangat lapar. Sementara Nia lanjut memasak hidangan lain di atas tungku api. Merekam kejadian semalam, Fenli tersenyum membatin bahwa ia sama sekali tidak bisa menahan diri, membenarkan pepatah bahwa pahlawan terhebat pun sulit menolak pesona seorang wanita cantik. Sebagai pemuda biasa, Fenli merasa sangat bahagia bisa bermain dengan gadis secantik dan sebaik Nia. Sambil menyantap makanannya, Fenli bertanya apakah Lord Tamarti selalu memperlakukan semua pedagang dengan sangat baik, mengaku sangat senang berbisnis dengannya yang royal dan murah hati. Ia menambahkan bahwa dibawakan sarapan oleh seorang penguasa membuat dirinya merasa sedikit sungkan. Nia tersenyum dan meminta Fenli santai saja, menjelaskan bahwa Lord Tamarti memang sosok pemimpin yang sangat unik sehingga ia tidak perlu merasa canggung. Nia menceritakan bahwa Lord Tamarti adalah pribadi yang sangat adil dan hidup sederhana, di mana dalam kondisi normal beliau tidak akan pernah menghabiskan uang sebanyak itu hanya untuk bumbu dapur. Namun, belakangan ini wilayah mereka marak oleh perampok sehingga para pedagang enggan berkunjung, membuat sang tuan tanah memperlakukan Fenli secara istimewa agar hubungan dagang mereka terus berlanjut. Nia menambahkan bahwa Lord Tamarti sangat menjaga kehormatan dan kata-katanya, sehingga Fenli bisa tenang berada di sana. Fenli berpikir bahwa Lord Tamarti bisa menjadi mitra bisnis tetap yang sempurna, namun ia bingung mengapa sistem justru menuntutnya untuk menggulingkan pria baik ini. Pemuda itu lantas berniat membatalkan misi dan memilih wilayah lain untuk dikuasai. Namun mendadak, layar sistem memberi notifikasi bahwa pemilik tidak memiliki otoritas untuk membatalkan tindakan tersebut dan menolak permintaannya. Fenli menyadari bahwa dirinya kini terjebak menjadi sandera dari sistem. Tak peduli targetnya adalah orang baik atau orang jahat, ia tetap dipaksa untuk melenyapkan siapapun yang ditunjuk oleh sistem konyol tersebut. Tiba-tiba Fenli dan Nia mendengar suara kegaduhan dari luar ruangan, membuat sang mahasiswa sangat terkejut dan penasaran dengan apa yang sedang terjadi hingga memicu keributan besar. Begitu melangkah keluar, mereka mendapati semua orang sedang bersiap-siap. Seorang warga berseru bahwa wilayah mereka baru saja diserang dan seluruh penduduk harus bersiap untuk melakukan serangan balasan. Diliputi rasa terkejut, Fenli memutuskan untuk pergi memeriksa situasi secara langsung demi mengetahui kejadian yang sebenarnya. Nia berniat menyertainya, tetapi seorang pria lokal menghampiri mereka dan memerintahkan seluruh wanita untuk tetap berada di dalam ruangan serta mengunci pintu rapat-rapat sementara pria lainnya diminta mengikutinya. Fenli lantas mengambil semprotan cabai dan menyerahkannya kepada Nia, menginstruksikan agar gadis itu langsung menyemprotkannya ke wajah siapapun yang berani mendekat. Ia meminta Nia untuk tetap berada di sana dan tidak pergi kemana-mana, berjanji akan segera kembali menemuinya serta mengingatkannya untuk menjaga diri baik-baik. Fenli kemudian mendekati menara pengawas, di mana para penduduk berbisik gusar bahwa gerombolan perampok telah kehilangan akal sehat dan mengira mereka hanyalah kelompok pengelana yang akan pergi setelah mendapatkan barang yang diinginkan. Berdiri di depan gerbang, para perampok melayangkan tuntutan sederhana kepada Lord Tamarti, meminta pasokan gandum agar mereka bisa bertahan hidup melintasi musim dingin. Tak berhenti di situ, para penjahat itu juga menuntut tambahan emas serta pakaian baru lantaran sudah bosan mengenakan pakaian lama yang bau. Seorang perampok bahkan berteriak lantang bahwa mereka juga menginginkan wanita dan menolak pergi, tanpa membawa para wanita untuk menghangatkan tempat tidur mereka. Saat salah satu rekannya mempertanyakan dari mana mereka bisa mendapatkan wanita sebanyak itu, sang perampok menimpalinya dengan santai bahwa hal itu tidak masalah karena mereka berniat mengangkut seluruh wanita di kota. Naik ke atas menara, Lord Tamarti dibuat murka oleh kelakuan para perampok yang ia anggap seperti binatang buas dan harus segera ditindak karena telah kehilangan rasa takut. Dengan nada tegas, Lord Tamarti meneriaki para penjahat itu sebagai makhluk cacat moral dan memperingatkan agar tidak bermimpi bisa pulang membawa hasil jarahan hari ini, karena mereka tidak akan mendapatkan apapun. Lord Tamarti lantas menyerukan kepada para prajuritnya untuk bersiap, memerintahkan mereka menyiagakan senjata dan menaiki dinding benteng demi menghadapi pertempuran melawan para penjahat tersebut. Namun ketika seluruh warga bersiap melancarkan perlawanan,
Mereka keheranan mendapati gerombolan perampok mendadak mundur dan bertanya-tanya apakah musuh telah ketakutan begitu cepat. Salah satu perampok menoleh ke arah benteng sambil melemparkan senyum tipis ke arah para prajurit, yang langsung ditangkap oleh warga sebagai sinyal bahaya bahwa musuh sedang merencanakan niat licik. Fan Li membatin bahwa para perampok itu sepertinya sedang menunggu sesuatu, menduga mereka menantikan pasukan bantuan untuk menyerbu kota dan menyergap penduduk saat lengah. Sang perampok tersenyum sinis dan berbisik bahwa semuanya baru saja akan dimulai, menjanjikan malam yang panas dan tak terlupakan bagi seluruh penghuni kota. Mendadak seorang prajurit berlari menuju dinding benteng sambil membunyikan alarm dan berteriak histeris bahwa kebakaran telah berkobar serta menghanguskan seluruh bangunan lumbung. Lord Tamarti terperanjat tak percaya, lalu saat membalikkan badan, ia menyaksikan sendiri lumbung tersebut telah dilalap si jago merah, hingga warga berhamburan mencoba memadamkan api. Sang penguasa merasa keheranan atas musibah yang terjadi di saat krusial ini, menyadari bahwa kebakaran tersebut bukanlah kecelakaan biasa melainkan ulah sabotase para perampok. Seorang warga lantas melaporkan kepada Lord Tamarti bahwa pasukan perampok telah mulai bergerak maju, mengimbau agar mereka segera melakukan serangan balasan. Rombongan perampok berkuda dalam jumlah besar mendadak meluncur deras, bertelanjang dada dengan senjata lengkap yang siap membantai. Pemimpin perampok memerintahkan anak buahnya untuk merampas apapun yang bisa diangkut, mulai dari emas, harta benda penduduk, hingga seluruh wanita tercinta mereka. Para anak buah menyambut komando tersebut dengan sorakan liar, bersumpah akan bertindak hingga tuntas tanpa menyisakan perbekalan apapun bagi warga serta menghabisi nyawa mereka semua. Fan Li yang menyaksikan kekacauan itu mulai mengaitkan benang merah, curiga bahwa ada pengkhianat internal di dalam kota yang membantu musuh masuk dan membocorkan rute rahasia. Perasaan buruk kian menguasai dirinya, menyadari ia harus segera melarikan diri dari lokasi tersebut jika tidak ingin tewas konyol dalam pembantaian massal ini. Melihat manuver musuh, Lord Tamarti segera memerintahkan Morgan untuk membawa pasukan memadamkan api, yang langsung disanggupi oleh Morgan untuk bergerak cepat. Lord Tamarti lalu menginstruksikan sisa prajurit untuk mempertahankan kota tanpa jalan mundur sedikitpun, menegaskan bahwa musuh hanyalah sekelompok gelandangan yang akan menyesali keberanian mereka membawa pedang ke tanah ini. Pada saat bersamaan, pria tentara bayaran yang sebelumnya sempat mengancam Fan Li berdiri di hadapan barisan perampok, di mana para penjahat menantikan komandonya untuk memulai pembantaian. Mengamati situasi kota yang kian kacau, pria itu langsung memberikan perintah kepada para perampok untuk melancarkan serangan tersembunyi demi menyesatkan konsentrasi warga. Di sudut lain, seorang warga menghampiri seorang prajurit dan mengiranya sebagai salah satu tentara bayaran yang disewa oleh sang tuan tanah, menyuruhnya tenang karena seluruh gerbang utama telah diperkuat. Warga itu meyakinkan bahwa para bajingan tidak akan tembus dengan mudah, lalu meminta sang prajurit segera naik ke dinding benteng untuk membantu pertahanan. Prajurit itu berbohong bahwa ia sedang bergegas ke sana setelah memeriksa situasi, sementara di belakang sang warga, seorang pria berpisau perlahan mendekat. Rupanya mereka adalah pengkhianat. Begitu sang warga terdistraksi oleh cerita bohong mengenai loyalitas pertahanan kota, prajurit pengkhianat itu langsung menghabisi nyawa sang warga secara keji dari belakang. Pengkhianat itu lantas berlari menemui Lord Tamarti dan berpura-pura melapor bahwa gerombolan perampok telah berhasil menembus gerbang. Lord Tamarti terperanjat keheranan memikirkan bagaimana hal itu bisa terjadi begitu cepat. Namun saat membalikkan badan, Lord Tamarti menyaksikan pemandangan mengerikan di mana para tentara bayaran justru sedang membantai prajuritnya sendiri dari belakang di atas atap benteng. Sang penguasa membeku dalam syok, sama sekali tidak menyangka bahwa pasukan yang mereka sewa sendiri untuk melindungi kota justru berbalik menyerang mereka secara brutal. Tiba-tiba sebuah tangan mencengkram bahu Lord Tamarti dari belakang. Sosok itu tak lain adalah pimpinan tentara bayaran yang sebelumnya berselisih dengan Fan Li. Lord Tamarti terbelalak menatap kelakuan pria tersebut, sementara sang tentara bayaran justru mengucapkan terima kasih atas bayaran murah hati yang telah diberikan selama ini sebelum menyatakan bahwa kerja sama mereka telah berakhir. Belum sempat Lord Tamarti mencerna arah pembicaraan tersebut, sang tentara bayaran mengayunkan pedangnya secara mendadak dari belakang, menebas kepala sang penguasa hingga tewas seketika sambil berbisik bahwa riwayatnya telah tamat. Segera setelah sang penguasa roboh, seluruh gerbang kota dibuka lebar dan rombongan tentara bayaran berkuda langsung menerobos masuk, memproklamasikan perintah untuk membantai seluruh ternak manusia tanpa ampun. Para perampok tak memberikan celah sedikit pun bagi warga yang kini tak berdaya melawat karena kalah jumlah dan persenjataan. Berkat pengkhianatan terencana ini, musuh berhasil meruntuhkan pertahanan kota Anglo secara total. Fan Li mengamati pembantaian itu dari kejauhan, membatin bahwa intuisinya sejak awal tidak pernah salah mengenai potensi bahaya dari para tentara bayaran tersebut. Sementara itu, pasukan perampok mulai melepaskan hujan ratusan panah yang membantai warga tanpa sisa, memutus segala harapan untuk bertahan hidup. Menyaksikan pembantaian berdarah itu, Fan Li sadar bahwa bertahan di sana sama saja dengan mengakhiri hidup. Ia teringat betapa dulu ia sering membayangkan dirinya sebagai jenderal pemberani yang menerjang medan perang. Namun ketika berhadapan dengan realitas mengerikan ini, kakinya justru gemetar hebat dan nyaris tak sanggup berlari. Fan Li akhirnya menyadari sebuah kebenaran mutlak bahwa dalam hidup ini tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa itu sendiri. Pemuda itu berlari cepat menuju lumbung dengan pikiran tunggal untuk segera keluar dari dimensi ini,
lalu mulai memanggil-manggil nama Nia namun tidak mendapat sahutan sedikitpun. Ia kebingungan mencari keberadaan gadis itu, mengingat ia sudah mewanti-wanti Nia untuk tidak pergi kemana-mana demi keselamatan nyawanya. Dalam situasi yang kian mendesak, Fenli menyadari ia tidak memiliki pilihan lain selain melarikan diri sendirian karena tidak ada waktu lagi untuk mencari gadis tersebut. Pemuda itu segera membuka portal dimensi dan bersiap melompat masuk untuk menyelamatkan diri. Namun tepat pada saat itu, samar-samar ia mendengar jeritan suara gadis yang memohon untuk dilepaskan, dan ia mendadak sadar bahwa suara itu milik Nia. Perampok itu terus menggoda dan mendesak Nia, menyatakan bahwa ia tidak pernah menyangka di tempat kumuh seperti ini bisa menemukan wanita secantik dirinya dan menolak untuk melepaskannya. Bajingan itu mendadak mulai menyerang dan memaksa Nia agar tidak melawan, mengklaim bahwa gadis itu harus menjadi miliknya serta ikut bersamanya ke tanah yang jauh. Fenli menyaksikan kejadian itu dengan geram, membatin bahwa penjahat tersebut masih saja tidak mau melepaskan Nia yang terus berontak dan memohon untuk dibebaskan. Penjahat itu terus meraba dan menggoda Nia, menyerukan bahwa gadis itu sangat menggairahkan dan mengaku sangat beruntung karena telah menemukan harta karun sejati. Tanpa kehilangan akal sehatnya, Nia dengan cepat menyemprotkan semprotan cabai tepat ke wajah bajingan itu sambil menyuruhnya menikmati sensasi pedas tersebut. Seketika perampok itu mengerang dan bergulingan kesakitan akibat matanya yang teramat perih hingga tak bisa melihat, memberi kesempatan bagi Nia untuk melepaskan diri dari dekapan musuh. Sambil memaki Nia sebagai penyihir, perampok itu berteriak mempertanyakan apa yang telah dilakukannya. Sementara Fenli memanfaatkan momen tersebut untuk memanggil sang gadis agar segera berlari ke arahnya. Nia merasa sangat lega melihat sang mahasiswa dan langsung berlari kencang menghampirinya. Namun secara mendadak, perampok yang buta sementara itu menyuruhnya berhenti lalu melemparkan tombak secara asal hingga mengenai sasaran secara telak. Fenli terperanjat syok menyaksikan kejadian itu, lalu berlari menghampiri Nia sambil memohon agar gadis itu bertahan dan tidak mati. Namun dengan sisa tenaganya, Nia justru menyuruh sang pemuda untuk meninggalkannya dan segera melarikan diri dari tempat tersebut. Tiba-tiba perampok lain membidik Fenli dan melepaskan panah tepat ke arah perutnya, hingga benturan keras itu membuatnya roboh terjerembab ke tanah. Beruntung, anak panah tersebut mengenai rompi anti peluru milik Fenli, walau hantaman kerasnya tetap menimbulkan rasa sakit luar biasa dan membuatnya sangat sesak nafas. Para penjahat kemudian berkumpul di hadapan Fenli, di mana perampok yang terkena semprotan cabai mengadu bahwa seorang penyihir telah membutakannya dengan benda aneh, hingga ia belum bisa melihat. Perampok yang buta itu bertanya apakah tembakannya berhasil menewaskan sang pemuda, tetapi anak buahnya menjawab bahwa pemuda itu tampak masih hidup tanpa luka berarti, yang memicu perintah untuk segera menghabisinya. Melihat ancaman itu, Fenli bangkit dan bergegas lari masuk ke dalam bangunan gubuk kayu di sebelahnya. Para penjahat tertawa mengejek, menganggap pemuda itu bodoh karena memilih bersembunyi di dalam bangunan kayu yang sangat mudah untuk mereka bakar. Begitu berhasil masuk ke dalam lumbung dan mengunci pintu rapat-rapat, Fenli tetap berusaha tenang lalu membuka portal dimensi dan melompat masuk demi meloloskan diri dari kejaran para bajingan tersebut. Namun sesampainya di dalam kamar asrama Jiang Cheng, Fenli justru tersandung tubuh anjing yang terbaring di lantai hingga ia tersungkur dan tak sanggup bangkit selama beberapa detik. Sambil meringis kesakitan, pemuda itu merutuki dirinya sendiri karena sempat melupakan keberadaan binatang buas tersebut. Tanpa membuang waktu, ia segera membopong anjing itu dan melemparkannya kembali ke dimensi abad pertengahan. Seusai membuang sang anjing, Fenli dengan cepat menutup portal tersebut demi menghindari kejaran geng perampok gila dan mencegah masalah yang lebih besar. Ia akhirnya terhempas duduk di kursi, mencoba menenangkan diri setelah melewati serangkaian peristiwa tak terduga yang menimpanya dalam satu hari. Fenli membatin bahwa ia tidak boleh kembali ke tempat itu lagi, karena menyerahkan diri ke sana sama saja dengan menjemput ajal secara konyol. Perasaan sedih mendalam menghinggapinya saat merenungi bahwa ia tidak akan pernah bisa bertemu Nia lagi, mengingat gadis itu adalah pacar pertamanya. Pemuda itu mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa sistem tidak mungkin menuntutnya menyelesaikan tugas di dimensi lain sementara dirinya berada di dunia nyata. Ia menganggap mekanisme ini mirip seperti di dalam game, di mana sebuah misi tidak akan pernah gagal selama pemain tidak membuka game tersebut. Sambil menenangkan batinnya, Fenli menganggap seluruh kejadian mengerikan ini hanyalah mimpi buruk. Merasa beruntung setidaknya ia tidak kehilangan apapun dan sempat merasakan jatuh cinta. Namun secara mengejutkan, layar sistem mendadak muncul kembali di hadapannya, menampilkan tugas merebut tahta yang masih aktif dengan konsekuensi kematian bagi sang pemilik jika gagal. Layar tersebut kemudian menampilkan pesan peringatan bahwa Fenli hanya memiliki waktu tersisa 48 jam waktu bumi untuk merampungkan tugas tersebut, lengkap dengan hitungan mundur yang berdetak. Fenli sangat terkejut membaca ancaman hukuman mati tersebut, dan mencoba mencari informasi lebih mendalam mengenai rincian hukuman mati dari sistem. Namun, notifikasi baru mendadak muncul dan menyatakan bahwa informasi lebih mendetail tidak tersedia. Kenyataan pahit itu membuat Fenli terpukul dan ketakutan setengah mati, mempertanyakan hak apa yang dimiliki bola misterius itu untuk mencabut nyawa orang lain seenaknya. Pemuda itu sadar bahwa hal pertama yang harus dilakukannya adalah menenangkan diri, menyusun kembali pikirannya, dan merencanakan langkah tindakan selanjutnya. Fenli teringat pada ucapan seorang pemimpin besar bahwa tidak ada kekuatan yang sanggup melawan moncong pistol di pelipis,
menyimpulkan bahwa misi ini hanya bisa diselesaikan dengan kekuatan brutal. Ia menganalisis situasi bahwa Lord Tamarti telah tewas dan wilayah Anglo kini kehilangan penguasa, sehingga ia hanya perlu menumpas gerombolan perampok dan tentara bayaran agar tahta jatuh ke tangannya. Namun permasalahan baru muncul ketika ia bingung bagaimana cara mengalahkan mereka semua dan dari mana harus mendapatkan senjata perlawanan. Di negaranya, kepemilikan senjata api dilarang keras dan sangat mustahil didapatkan bahkan melalui pasar gelap sekalipun. Ia sempat terpikir untuk membeli senjata api di luar negeri, namun segera membatalkannya karena tidak memiliki cukup waktu untuk terbang ke negara lain, belum lagi keraguan dalam dirinya apakah ia sanggup menembak manusia. Di tengah kebuntuan, sebuah ide kecerdikan mendadak terlintas dan Fenli langsung mencari informasi yang dibutuhkannya melalui internet, meyakini bahwa rencana ini adalah satu-satunya jalan keluar. Keesokan paginya, langkah pertama yang dilakukan Fenli adalah mendatangi bank untuk menukarkan koin-koin emasnya menjadi mata uang resmi agar bisa digunakan. Teller bank menginformasikan kepada Fenli bahwa berdasarkan harga emas saat ini, koin-koin tersebut dihargai senilai 90.000 yuan dan seluruh dananya telah ditransfer langsung ke rekeningnya. Setelah memegang dana segar, sang mahasiswa menuju ke sebuah bengkel mobil di pinggiran kota demi menjalankan rencananya secara presisi. Fenli melangkah masuk dan menyerahkan sebuah flash disk kepada montir bengkel, menegaskan bahwa ia membutuhkan bantuan untuk membuat rancangan di dalam penyimpanan tersebut secara mendesak dan hasilnya harus selesai besok. Montir itu memasukkan flash disk ke komputer dan terperanjat kaget, menyindir Fenli apakah ia terlalu banyak menonton film apokalips zombie. Sang montir mempertanyakan kegunaan alat ekstrim tersebut, namun mengakui bahwa gambar rancangan itu sangat unik dan menarik. Fenli berbohong bahwa itu adalah perlengkapan syuting dan mengklaim dirinya sebagai sutradara pemula yang membutuhkan properti tersebut untuk film terbarunya. Montir itu manggut-manggut memahami alasannya, walau ia tetap ragu proyek rumit seperti ini bisa dirampungkan hanya dalam waktu 1 hari. Fenli lantas menawarkan bayaran senilai 30.000 yuan khusus untuk ongkos kerja di luar biaya bahan baku yang dibayar di muka, dengan syarat pengerjaannya harus ekstra cepat dan sangat kokoh. Montir itu syok mendapatkan tawaran uang dalam jumlah sangat besar yang belum pernah ia terima sepanjang karirnya, hingga akhirnya menyetujui untuk bekerja keras merampungkannya dalam waktu singkat. Fenli kemudian menuju ke pasar mobil bekas untuk memilih kendaraan yang cocok agar sang montir bisa mengeksekusi rencana modifikasinya. Sepanjang sisa waktu yang ada, Fenli ikut turun tangan membantu sang montir mengerjakan pesanan tersebut agar selesai tepat waktu dan tidak menggagalkan tugas sistem. Setelah melewati kerja keras yang menguras tenaga dan waktu, kendaraan tersebut berhasil dimodifikasi secara ekstrim, hingga tak lagi mengenali wujud aslinya sesuai dengan rencana. Sang montir merasa sangat puas dengan hasilnya, berseru bahwa setiap pria setidaknya harus pernah memimpikan mesin pencabut nyawa kiamat seperti ini sekali dalam hidup mereka. Mesin apokalips yang sangat keren itu akhirnya rampung sempurna, di mana sang montir memujinya sebagai kendaraan ideal untuk aksi kekerasan gila seperti di dalam film. Montir itu menjelaskan bahwa ia telah mengganti mesin, memperkuat seluruh bodi mobil, dan menyeimbangkan susunannya sehingga tidak akan ada kendala saat dikendarai. Ia menyarankan agar Fenli menggunakan mobil derek untuk mengangkutnya karena kendaraan ekstrim seperti ini dilarang beroperasi di jalanan kota. Namun karena dikejar tenggat waktu yang sangat mendesak, Fenli langsung merebut kunci mobil tanpa menghiraukan saran tersebut. Pemuda itu langsung tancap gas meninggalkan lokasi, sementara sang montir berlari mengejarnya dari belakang sambil memaki bajingan itu dan mewanti-wanti agar tidak membawa-bawa nama bengkelnya jika nanti tertangkap polisi. Pada saat bersamaan, seorang inspektur polisi lalu lintas sedang menulis surat tilang untuk seorang pelanggar ketika pemilik kendaraan keluar dari toko dan memohon agar ia tidak ditilang. Pria itu tersenyum dan membela diri bahwa hari sudah malam dan ia hanya masuk ke toko selama 5 menit untuk membeli bahan makanan, memohon agar diberi pengampunan kali ini. Namun sang inspektur menegaskan bahwa ia tidak peduli dan 5 menit tetaplah dihitung sebagai waktu pelanggaran, lalu menjatuhkan denda sebesar 500 yuan beserta pengurangan 3 poin. Tiba-tiba, Fenli memacu mobil modifikasinya melewati sang inspektur dengan kecepatan sangat tinggi. Inspektur itu membeku terperanjat, sementara sang pelanggar tilang ikut melotot tak paham melihat wujud kendaraan aneh tersebut. Sadar ada pelanggaran berat, sang inspektur segera menaiki sepeda motornya dan meluncur deras mengejar mobil Fenli. Melalui pengeras suara, inspektur memerintahkan pemuda itu untuk segera menepi dan menghentikan kendaraannya. Fenli menyadari dirinya berada dalam masalah besar, lalu menginjak pedal gas dalam-dalam hingga berhasil melesat jauh dan menghilang dari kejaran petugas yang gigih tersebut. Sang inspektur menyadari bahwa kendaraan rakitan itu tidak memenuhi standar keselamatan dan sangat membahayakan keselamatan publik serta fasilitas kota sehingga harus segera disita. Sementara itu, Fenli bersembunyi di sebuah area proyek pembangunan yang sepi untuk membuka portal dimensi, bersiap memulai perjalanannya kembali sambil membatin bahwa momen kebenaran telah tiba. Di dimensi abad pertengahan, para tentara bayaran masih membakar lumbung kayu yang berkobar dahsyat, mengira pemuda lancang yang bersembunyi di dalamnya kini telah tewas membisu. Para perampok itu sejatinya berharap mendengar jeritan kesakitan Fenli, menduga si pemuda lemah telah mati lemas kehabisan oksigen dan berpindah ke alam baka. Namun mendadak, gemuruh keras bergema dari dalam lumbung yang terbakar, membuat para penjahat keheranan karena sebelumnya mereka yakin tidak ada orang di dalam. Tanpa diduga,
Fan Li menerobos keluar mengendarai mobil apokalipsnya, meluncur deras ke arah para bajingan demi membalaskan dendamnya. Para tentara bayaran membeku dalam cengkraman syok, sama sekali tidak memahami benda ajaib apa yang sedang mereka lihat karena menganggapnya sebagai sihir hitam. Fan Li tanpa ampun mulai meredam para penjahat menggunakan kendaraan tempurnya, membuat pasukan musuh kocar-kacir tak berdaya menghadapi teknologi modern tersebut. Pimpinan tentara bayaran yang sebelumnya melecehkan Nia terkapar di tanah dalam kondisi kesakitan, mempertanyakan makhluk neraka apa yang tidak bisa merasakan rasa sakit ini. Fan Li mengarahkan mobilnya mendekati pria itu, sementara sang perampok berteriak ketakutan memohon agar monster itu tidak mendekatinya. Tanpa keraguan sedikit pun, Fan Li melindas tentara bayaran itu hingga tewas di tempat, mengakhiri hidup sang penjahat yang melengking kesakitan tanpa sanggup melawan lagi. Sisa perampok yang melihat rekannya tewas secara mengenaskan langsung lari berhamburan ketakutan, menjerit memohon pertolongan kekuatan dewa untuk menyelamatkan nyawa mereka. Di dalam kabin mobil, Fan Li terduduk lemas merenungi aksinya yang baru saja menghabisi nyawa seseorang secara brutal, sebuah bayangan mengerikan yang terus menghantui pikirannya. Namun, pemuda itu segera menepis pergolakan batinnya karena fokus utamanya adalah menyelamatkan Nia yang terluka parah akibat ulah bajingan tersebut. Saat Fan Li membuka pintu dan hendak keluar dari mobil, bau amis darah yang menyengat langsung menusuk hidungnya hingga membuat perutnya mual dan ia muntah seketika. Menguatkan diri, pemuda itu berlari mendekati Nia dan memintanya untuk bertahan hidup, berjanji bahwa ia akan menyelamatkannya. Nia yang sudah hampir kehilangan kesadaran masih sanggup mengenali wajah Fan Li. Memeriksa lukanya, pemuda itu sadar bahwa tancapan senjata itu sangat fatal dan tanpa pertolongan medis modern, Nia mustahil bisa bertahan hidup di tempat kumuh ini. Sebelum pergi, Fan Li mengambil alat pemadam api ringan dari bagasi mobil lalu memadamkan kobaran api di lumbung agar tidak merambat dan menghanguskan seluruh kota Anglo. Setelah api padam, Fan Li membopong tubuh Nia dan memintanya bersabar sebentar, lalu melangkah menembus portal dimensi demi menyelamatkan nyawa gadis tak berdosa itu. Begitu melewati portal dan tiba di dalam kamar asrama Jiang Cheng, Nia terbelalak keheranan menanyakan keberadaan mereka, tetapi pemuda itu berjanji akan menjelaskan semuanya nanti. Fan Li membaringkan Nia di atas tempat tidurnya secara perlahan, memintanya menunggu sebentar sementara ia kembali untuk menyelesaikan urusan. Fan Li melangkah kembali ke dimensi abad pertengahan dan melirik penghitung waktu sistem. Terperanjat mendapati sisa waktunya tinggal 12 menit waktu bumi. Ia menyadari sebuah mekanisme penting bahwa jika ia menutup lubang cacing setelah berpindah dimensi, maka aliran waktu di dimensinya sendiri juga akan berhenti total. Di saat bersamaan di kota Anglo, para tentara bayaran sedang mengikat seluruh warga lokal yang tersisa untuk diangkut dan dijual sebagai budak. Pimpinan pengkhianat berseru kepada Morgan bahwa mereka bisa menjadi sangat kaya hanya dengan menjual para tawanan ini. Pengkhianat itu mengaku tahu reputasi Morgan sebagai prajurit yang kuat, lalu menawarkannya untuk bekerja sama demi mengumpulkan kekayaan. Namun, Morgan justru meludah tepat ke wajah sang tentara bayaran, menegaskan bahwa ia tidak akan pernah bekerja untuk seekor tikus pembohong yang tidak memiliki kehormatan. Morgan memaki pria itu sebagai pengkhianat busuk dan menantangnya untuk menghabisinya sekalian, mengancam jika ia dibiarkan hidup, ia akan kembali untuk membalaskan dendamnya. Sambil mengusap ludah di wajahnya, sang pengkhianat mengejek Morgan sebagai orang bodoh yang terlalu tidak sabar untuk mati. Ia langsung menghunus pedangnya, berjanji akan segera mengirim Morgan ke alam baka untuk menyusul pemimpinnya, Lord Tamarti. Mendadak, seorang anak buahnya berteriak meminta sang atasan melihat ke arah belakang karena ada sosok makhluk aneh yang muncul. Fan Li menghentikan mobilnya di hadapan mereka lalu menyalakan lampu tembak berkekuatan tinggi, mengarahkan cahayanya tepat ke mata para bajingan yang tak berhati itu. Pemimpin perampok tertegun keheranan, bertanya kepada sang tentara bayaran mengenai objek mengerikan yang memicu ketakutan tersebut. Sang pengkhianat meremehkan hal itu, merasa tidak mungkin warga desa bisa membuat sesuatu yang menakutkan dan menduga itu hanyalah mainan besar untuk menakut-nakuti anak kecil. Ia memerintahkan anak buahnya untuk maju dan menyeret keluar siapapun yang mengendalikan alat tersebut, agar ia bisa membereskan si pembuat kerusuhan secara langsung. Fan Li lantas menyilaukan mata mereka dengan sorot lampu depan, lalu memacu mobilnya dengan kecepatan penuh untuk menggilas barisan musuh. Tanpa memberi ampun, Fan Li melindas barisan tentara bayaran hingga kocar-kacir, memanfaatkan ketidaktahuan mereka dalam menghadapi mesin penghancur modern. Pemimpin pengkhianat melotot tak percaya menyaksikan anak buahnya yang bersenjatakan pedang dan perisai sama sekali tak berkutik melawan monster besi tersebut. Dalam kepanikannya, sang pimpinan berteriak memerintahkan pasukannya untuk membentuk dinding perisai kokoh demi menahan laju serangan. Anak buahnya segera merapatkan perisai dan saling menyemangati untuk mempertahankan barisan. Di dalam mobil, Fan Li teringat pesan sang montir bengkel yang telah memasangkan mesin bertenaga besar dengan kapasitas silinder dan torsi maksimal. Montir itu sempat menegaskan bahwa kendaraan rakitannya bukan sekadar pajangan bertampang garang, melainkan monster yang sanggup menembus dinding bangunan dengan sangat mudah. Dengan keyakinan penuh pada desain rancangannya, Fan Li menginjak pedal gas dalam-dalam menuju arah benteng perisai musuh. Sang pimpinan tentara bayaran melotot ketakutan melihat kecepatan ekstrim monster tersebut, menyadari bahwa kuda pacu terbaik pun tidak akan pernah sanggup melaju sekencang itu. Fan Li menerjang barisan benteng perisai tanpa hambatan,
menghancurkan total pertahanan musuh dan membuat dirinya tak tersentuh di dalam mobil apokalips tersebut. Morgan beserta pimpinan tentara bayaran membeku dalam ketakjuban, tak habis pikir melihat ada monster yang sanggup menumpas seluruh pasukan militer seorang diri. Para anak buah perampok yang ketakutan setengah mati berteriak bahwa kekuatan ini berasal dari dunia lain, menyebut kendaraan itu sebagai kereta perang dari neraka yang dikirim karena tindakan mereka telah memurkai para dewa. Anak buah perampok itu lantas memohon kepada atasannya untuk segera melarikan diri, meyakini bahwa iblis dari neraka telah datang secara pribadi untuk menghukum dosa-dosa mereka. Perampok itu menyetujui ucapan sang tentara bayaran, berencana untuk segera melarikan diri karena sadar bertahan di sana tidak akan membawa kebaikan sedikitpun. Namun sang tentara bayaran menahannya, menanyakan apakah ia benar-benar berniat kabur padahal mereka telah menyusun rencana ini sejak lama. Pria itu menyayangkan niat untuk menyerah begitu saja tepat di ambang keberhasilan mereka. Perampok itu membela diri dengan menanyakan apa lagi yang bisa mereka perbuat menghadapi kereta perang iblis dari neraka yang sangat mengerikan itu, menantang apakah sang tentara bayaran benar-benar ingin berdiam diri menanti ajal. Pimpinan tentara bayaran itu lantas mengejeknya sebagai penakut, menyatakan bahwa orang-orang sepertinya memang hanya pantas menjadi petani yang membajak tanah milik tuan tanah feodal. Perampok itu tersinggung, berikrar bahwa ia siap menemani dan bertarung melawan monster itu jika memang harus mati. Namun ia menuntut sang tentara bayaran untuk menarik kembali kata-katanya. Tiba-tiba sang tentara bayaran meminta rekan penjahatnya melihat lebih dekat sosok yang mengendalikan kendaraan tersebut. Pimpinan pengkhianat itu tersenyum, mengaku pernah berurusan langsung dengan pengemudi monster besi itu belum lama ini. Perampok itu mengamati seksama dan menyetujui ucapan rekannya, gembira karena kini mereka tahu pasti siapa yang menghalangi jalan keberhasilan mereka, lalu mulai membidikan panah ke arah mobil Fenley. Perampok itu mendadak melepaskan tembakan anak panah ke arah kaca spion mobil Fenley, yakin bahwa serangan presisi itu akan menjadi pukulan mematikan bagi sang monster. Namun di luar dugaan, anak panah tersebut justru membal dan terpental saat menghantam kaca kendaraan. Kedua penjahat itu terperanjat keheranan, tak habis pikir jenis monster apa yang sanggup menahan tebasan pedang sekaligus tancapan anak panah. Fenley mengingat kembali momen saat ia meminta montir bengkel untuk memasang kaca tahan peluru pada kendaraannya. Montir itu sempat menuangkan air sambil memperingatkan betapa mahalnya kaca tersebut. Belum lagi proses pemasangannya membutuhkan waktu lama yang tidak mereka miliki. Fenley yang mendesak agar setiap bagian mobil sanggup menahan gempuran senjata bertanya, apakah ada solusi alternatif. Montir itu menjelaskan bahwa melapisi kaca dengan stiker film pelindung bisa menahan benturan keras bahkan hantaman peluru sekalipun. Sang montir menambahkan bahwa harga stiker pelindung itu sangat murah dan menanyakan berapa lapis yang ingin dipasang, yang langsung ditimpal oleh Fenley untuk memasangkan 50 lapis sekaligus karena harganya yang terjangkau. Perampok yang menyaksikan anak panahnya terpental merasa terteror, yakin bahwa pemuda itu dilindungi perisai gaib dari alam lain. Ia berbalik untuk meminta saran langkah selanjutnya, namun mendadak mendapati sang tentara bayaran telah kabur melarikan diri terlebih dahulu. Memaki rekannya sebagai bajingan licik, perampok itu ikut berbalik lari terbirit-birit sambil menyumpahi sang tentara bayaran sebagai prajurit penakut dan lemah. Saat sibuk melarikan diri, perampok itu menoleh ke belakang dan terperanjat mendapati Fenley mengendarai monsternya dan semakin mendekat. Fenley mendadak membunyikan klakson mobil berkekuatan tinggi, mengejutkan kuda tunggangan musuh hingga perampok itu terlempar dan tersungkur ke tanah. Terkapar di tanah, sang perampok keheranan mendengar raungan klakson yang ia anggap sebagai jeritan iblis, sementara anak buahnya ikut ketakutan setengah mati. Di sudut lain, Morgan berlutut dan berdoa memohon pertolongan Tuhan yang Maha Pengasih agar membimbing mereka menegakkan keadilan di saat-saat kritis ini. Morgan memohon agar para perampok culas itu dikirim langsung ke neraka untuk membakar dosa-dosa mereka dan merasakan penderitaan yang sama. Sementara itu, perampok yang terdesak mendadak menangis sesenggukan, meratap bahwa ia menjadi penjahat bukan atas kemauannya sendiri melainkan karena terpaksa oleh keadaan hidup dari yang semula hanya seorang petani jujur. Pintu mobil tiba-tiba terbuka, membuat Morgan percaya bahwa doa mereka telah dikabulkan secara instan oleh Sang Pencipta. Namun secara mengejutkan, Fenley melangkah keluar dari mobil sambil memaki warga setempat sebagai orang-orang bodoh. Ia menyuruh mereka berhenti berlutut dan segera mengangkat senjata untuk balik melawan gerombolan penjahat tersebut. Morgan terperanjat menyadari bahwa penyelamat mereka adalah Fenley, mengira sang penguasa sengaja menyamar sebagai pedagang untuk membantu menumpas para musuh. Tergugah oleh aksi tersebut, Morgan segera memberi komando kepada pasukannya untuk bergerak maju dan menutup jalan keluar bagi para bajingan tersebut. Para prajurit Anglo melesat maju dengan senjata terhunus, didorong instruksi Morgan untuk memberi pelajaran mematikan tanpa ampun kepada musuh. Kobaran semangat baru membuat para warga sanggup mendesak dan menghancurkan barisan perampok, hingga musuh memilih mundur teratur. Morgan memerintahkan para pemanah untuk menembaki para penjahat penakut yang tadinya berlagak sebagai penjajah tangguh. Seusai pertempuran, Morgan berlutut di samping tubuh Lord Tamarty yang terbaring lemas, melaporkan bahwa Fenley telah menyelamatkan mereka semua dan membebaskan kota Anglo dari teror penjahat. Morgan mengagungkan Fenley sebagai titisan Tuhan di bumi yang mengendarai kereta perang untuk mengusir musuh-musuh mereka. Rupanya Lord Tamarty masih memegang sisa kesadarannya,
lalu memanggil Fenli dan memintanya untuk mendengarkan kata-kata terakhirnya tanpa menyela. Lord Tamarti menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas bantuan pemuda itu di Anglo, lalu menyampaikan satu permintaan terakhir. Sang penguasa meminta Fenli untuk menggantikan posisinya sebagai penguasa baru di tanah tersebut dan melanjutkan perjuangannya yang belum usai. Lord Tamarti mengakui kelemahannya sebagai pemimpin karena membiarkan musuh bersengkongkol di depan matanya, tanpa sempat mencegah serangan tersebut. Ia meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Fenli, wilayah Anglo akan mencapai kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sang pemimpin memohon agar pemuda itu berjanji, memaparkan bahwa rakyatnya tidak akan sanggup bertahan melewati musim dingin tanpa sosok pemimpin sepertinya. Fenli membatin bahwa respons ini sangat menguntungkan karena rakyat menganggapnya sebagai dewa pelindung, memudahkan proses pengambil alihan tahta demi menyelesaikan misi sistem agar ia tetap hidup. Fenli menatap sang pemimpin dan mengucapkan janjinya secara tulus. Mendengar janji tersebut, Lord Tamarti merasa tenang dan bersiap menghembuskan nafas terakhirnya dengan damai. Lord Tamarti berpesan kepada Morgan dan Hoya untuk mengabdi secara setia kepada Lord Fenli demi melindungi tanah ini, agar anak cucu mereka bisa hidup bahagia. Sang penguasa secara resmi menyerahkan kepemimpinan Anglo kepada Fenli, menginstruksikannya untuk mengelola kota dengan bijaksana dan melindungi rakyat dari ancaman penjajah. Tepat setelah menyelesaikan ucapannya, Lord Tamarti kehilangan kesadaran dan menghembuskan nafas terakhirnya untuk selamanya. Seluruh warga Anglo berduka mendalam meratapi kepergian Lord Tamarti yang sangat mereka cintai dan hormati sebagai pemimpin. Di tengah suasana duka, layar sistem mendadak muncul di hadapan Fenli, memberitahukan bahwa misi merebut tahta telah berhasil diselesaikan dan ia terbebas dari hukuman mati. Fenli menerima pesan selamat atas keberhasilannya menguasai wilayah pertamanya, menandai selesainya tahap awal menjadi Kaisar Agung. Sebagai imbalan atas penyelesaian misi tersebut, sistem memberikan hadiah berupa pembukaan fitur peta baru serta fitur pencarian harta karun. Saat Fenli masih tertegun mencoba memahami fungsi-fungsi baru tersebut, Hoya mendadak berteriak lantang memproklamasikan Fenli sebagai tuan baru mereka yang harus dipatuhi dan dihormati. Seluruh rakyat Anglo langsung membungkuk hormat kepada Lord Fenli, mengagungkannya sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan nyawa mereka di saat harapan telah sirna. Hoya kemudian melangkah mendekati Fenli, menyatakan ikrar setianya untuk mengabdi kepada sang penguasa baru. Ia lantas menanyakan perintah pertama apa yang akan dijatuhkan oleh Lord Fenli sebagai pimpinan tertinggi kota Anglo. Fenli merenung sejenak lalu menegaskan bahwa prioritas utama mereka sekarang adalah membereskan seluruh kekacauan, mengingat pembantaian tersebut telah menghancurkan bangunan kota. Fenli memerintahkan Morgan untuk mengubur para pahlawan yang gugur secara layak, serta menumpuk jasad para perampok di pembuangan agar nama mereka dilupakan selamanya. Sang penguasa baru juga meminta Hoya menghitung seluruh kerugian agar mereka bisa segera membeli pasokan makanan demi mengembalikan kehidupan damai seperti sedia kala. Namun Morgan menyampaikan kabar buruk bahwa akibat kebakaran di lumbung, hampir seluruh pasokan gandum mereka telah hangus tak tersisa. Morgan menjelaskan bahwa atas perintah Lord Tamarti sebelumnya, ia telah membawa warga untuk memadamkan api, tetapi mereka terlambat dan seluruh perbekalan musim dingin telah musnah. Mendengar kabar tersebut, para penduduk panik dan ketakutan setengah mati, meratapi nasib bagaimana mereka bisa bertahan melewati musim dingin tanpa mati kelaparan. Fenli menyerukan agar seluruh warga tetap tenang, menegaskan bahwa tidak ada masalah di dunia ini yang tidak memiliki jalan keluar selama mereka tidak kehilangan harapan. Pemuda itu meminta rakyatnya untuk tidak panik, berjanji akan mengurus sendiri masalah pangan dan menjamin mereka tidak akan pernah kelaparan. Fenli menutup pesannya dengan meminta para warga segera bergerak bekerja membenahi kota agar proses pemulihan bisa berjalan cepat. Hoya membatin bahwa sosok pemimpin tegas seperti inilah yang sangat mereka butuhkan. Menyadari janji Fenli untuk tidak membiarkan mereka kelaparan membuktikan betapa bijaknya pilihan Lord Tamarti. Hoya lantas menanyakan nasib para tawanan perang, dan Fenli yang mengetahui Anglo memiliki penjara bawah tanah langsung memerintahkan untuk mengurung mereka di sana sementara waktu. Hoya kemudian menenangkan sang tuan agar tidak terlalu mencemaskan masalah gandum, mengungkapkan bahwa Lord Tamarti adalah penguasa hemat yang sempat mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar sebelum wafat. Hoya meyakinkan bahwa simpanan uang tersebut lebih dari cukup untuk membeli pasokan pangan hingga musim dingin berakhir, membuat Fenli penasaran dan menanyakan berapa jumlah pasti tabungan tersebut. Hoya mengajak sang tuan menuju sebuah bangunan penyimpanan yang dipenuhi oleh peti-peti kayu. Saat Hoya membuka salah satu peti, Fenli terperanjat hingga tak sanggup berkata-kata melihat tumpukan koin emas yang berkilauan. Hoya membeberkan bahwa terdapat 3.000 koin emas dan 5.000 koin perak, yang merupakan seluruh tabungan Lord Tamarti selama masa pemerintahannya. Hoya menjelaskan bahwa musim panas kali ini sangat terik hingga memicu gagal panen di seluruh wilayah yang membuat harga gandum melonjak naik. Tetapi uang ini masih sangat cukup untuk bertahan hidup. Ia menambahkan bahwa Lord Tamarti sangat paham bercocok tanam dan biasanya menjual kelebihan gandum di tahun-tahun sebelumnya. Walau kali ini situasinya berbalik. Fenli kalkulatif membatin bahwa jumlah tersebut setara dengan 4 juta yuan, nominal raksasa yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya dan sanggup menjamin hidup tanpa kecemasan. Namun sebelum menikmati hal itu, ia harus membawa Nia ke rumah sakit terlebih dahulu di dunia nyata. Fenli lantas kembali ke dimensinya, tetapi saat hendak melangkah keluar dari area proyek pembangunan,
beberapa petugas polisi rupanya telah bersiaga menunggunya. Seorang inspektur menghentikan langkah sang mahasiswa dan menanyakan apakah ia melihat mobil aneh berpenampilan penuh duri di sekitar area tersebut, yang langsung dijawab oleh Fenli bahwa ia tidak melihat siapapun. Sambil memegang bola dimensi di tangannya, Fenli mendengar para inspektur berdiskusi bahwa saksi mata melihat mobil itu menerobos masuk ke area konstruksi sebelum mereka menyisir lokasi. Setelah lolos dari pemeriksaan, Fenli merawat Nia ke rumah sakit hingga gadis itu mendapatkan penanganan medis darurat dan mulai pulih di rumah sakit pusat keesokan harinya. Saat Nia terbangun, Fenli yang berdiri di samping ranjangnya menyapa hangat. Mengaku lega karena sang gadis telah tidur sangat lama hingga membuatnya cemas tak akan bangun lagi. Nia menatap bingung ke sekeliling, menanyakan tempat asing berarsitektur aneh yang baru pertama kali ia lihat sepanjang hidupnya. Fenli mendekat dan memintanya untuk tidak bergerak mendadak, mengingatkan bahwa ia baru saja pulih dan butuh banyak istirahat. Fenli menyajikan makanan di hadapannya, membuat Nia terhirup aroma lezat dan menanyakan hidangan apa itu. Sang pemuda menjelaskan bahwa beruntung organ dalamnya tidak mengalami kerusakan parah, sehingga dokter menyajikannya bubur halus. Nia sempat keheranan karena asing dengan sebutan bubur, tetapi setelah mencicipi satu sendok dengan hati-hati, ia terbelalak mendapati betapa lezatnya makanan tersebut. Gadis itu menyantap buburnya dengan lahap hingga Fenli mengingatkannya untuk berhati-hati agar jahitan lukanya tidak terlepas. Nia menatap Fenli kagum, menyebut hidangan itu sangat lezat bagaikan makanan para dewa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Diliputi ketidakpercayaan, Nia memohon agar Fenli jujur apakah mereka sejatinya telah tewas. Namun sang pemuda memintanya berhenti bicara sembarangan. Nia berkilah bahwa tempat ini tampak indah bagaikan istana emas, memaparkan pengetahuannya bahwa setelah kematian, para dewa akan membawa jiwa manusia ke istana emas yang hangat dan selalu disinari matahari. Gadis itu juga menambahkan cerita yang pernah didengarnya bahwa iblis dari akhirat akan menjemput orang-orang jahat, memaku para pendosa di kereta perang mereka lalu menyeretnya langsung ke neraka. Mendengar hal itu, Fenli akhirnya menyadari alasan para perampok menganggapnya sebagai iblis neraka, karena penampilan mobil tempurnya sangat cocok dengan mitos kepercayaan mereka. Tiba-tiba wajah Nia memerah dan meringis tidak nyaman, membuat Fenli panik menanyakan bagian tubuh mana yang sakit, walau sang gadis canggung menjawab bahwa ia hanya ingin ke kamar mandi. Fenli mengantarnya ke kamar mandi sambil membatin bahwa ia harus membelikan pakaian baru karena gadis itu hanya mengenakan gaun pasien. Fenli menginstruksikan cara menggunakan toilet modern, menjelaskan bahwa setelah selesai ia cukup menekan tombol agar semua kotoran terbilas bersih, membuat Nia terpesona dan menganggapnya sebagai keajaiban teknologi. Pemuda itu memaparkan bahwa ia akan sibuk selama beberapa hari ke depan sehingga berniat menyewa perawat untuk mendampingi Nia selama ia pergi. Fenli menyerahkan sebuah ponsel pintar dan meminta gadis itu menghubunginya jika membutuhkan sesuatu, namun Nia justru kebingungan memegang benda asing tersebut. Fenli akhirnya menghabiskan separuh hari pertamanya untuk mengajari Nia cara mengoperasikan ponsel pintar. Setelah itu, ia pergi ke bank untuk menukarkan emas cadangan milik Lord Tamarti menjadi uang tunai. Seusai dari bank, seorang agen properti memperlihatkan sebuah rumah mewah kepada Fenli, menjelaskan bahwa pemilik lamanya telah lama pindah ke luar negeri dan kecil kemungkinan untuk kembali dalam waktu dekat. Agen itu menyebutkan jarang ada orang yang mau menyewa rumah seluas ini, sehingga Fenli berhak mendapatkan potongan harga yang sangat menguntungkan. Rumah mewah tersebut dilengkapi fasilitas super mewah mulai dari ruang gym, area hiburan, bioskop pribadi, hingga jacuzzi untuk relaksasi maksimal. Sang agen juga menunjukkan fasilitas kolam renang sambil menegaskan bahwa rumah ini memiliki segala kelengkapan untuk hidup nyaman tanpa perlu mencemaskan apapun. Agen itu menambahkan poin utama bahwa pagar tinggi yang mengelilingi bangunan sanggup menjaga privasi dari pandangan luar, membuat penghuninya bisa tinggal dengan tenang. Fenli menyukai semua fasilitas tersebut dan meminta agen menyiapkannya kontrak sewa, yang langsung disanggupi sang agen sambil memintanya beristirahat. Berbaring santai di atas tempat tidur gantung, Fenli merasa puas karena kini ia memiliki markas pertahanan sendiri yang kokoh di dimensi ini. Dalam santainya, ia berencana mengirimkan uang sebesar 20.000 yuan kepada ibunya agar kehidupan fisiknya lebih mudah. Sengaja tidak mengirim jumlah terlalu besar agar tidak membuat keluarganya curiga atau ketakutan. Menikmati gaya hidup mewah bagaikan konglomerat, Fenli meminta sistem untuk menampilkan fitur-fitur baru miliknya. Layar sistem memperlihatkan sebuah roda undian yang berisi hadiah 10.000 koin emas, perlengkapan acak, hingga peningkat atribut karakter. Fenli terperanjat mendapati hadiah 10.000 koin emas yang jika dikonversi bernilai 14 juta yuan, sebuah angka fantastis yang bisa menjadikannya raja di dunia nyata. Namun Fenli sempat geram melihat persentase peluang zona kosong yang sangat tinggi, merutuki sistem yang dinilainya terlalu pelit memberikan uang. Pemuda itu membaca petunjuk bahwa untuk memutar roda berburu harta karun diperlukan poin khusus, tetapi untuk pengguna baru, kesempatan pertama diberikan secara gratis. Tanpa buang waktu lagi, Fenli langsung memutar roda undian tersebut untuk mengadu keberuntungannya. Fenli sangat berharap roda undian itu berhenti di koin emas agar ia bisa mendadak kaya raya. Ia sadar betul bahwa hasil putaran ini sanggup mengubah seluruh jalan hidupnya, mengubahnya dari pemuda miskin menjadi orang kaya yang menikmati hidup serba mewah. Namun, jarum penunjuk akhirnya berhenti tepat di kolom hadiah pahlawan acak,
hingga sistem mengucapkan selamat sementara sang mahasiswa justru meringis kecewa lantaran bukan uang tunai yang didapatkannya. Kendati sempat diliputi rasa sedih, Fanli mencoba menghibur diri dan menganggap hadiah itu masih jauh lebih baik daripada tidak mendapat apa-apa sama sekali. Namun secara mendadak, sistem memberi notifikasi bahwa sebuah misi tambahan baru saja dibuka. Ia diberi tugas khusus untuk menyelamatkan Geweisha, seorang ksatria wanita berbakat dari kerajaan Farner yang sedang menghadapi takdir tragis lantaran akan dibius dan dihabisi di kota turis. Tujuan utama misi tersebut adalah menyelamatkan Geweisha sebelum wanita itu dirusak atau dicelakai, dengan imbalan sebesar 35 poin serta denda berupa pembatalan seluruh skor berburu jika gagal. Fanli menggerutu saat menyadari bahwa kegagalan dalam misi ini akan menghanguskan hadiah undian yang baru saja ia menangkan. Apalagi dalam 50 kasus mendatang, hadiah serupa belum tentu muncul kembali sehingga ia mau tidak mau harus merampungkan tugas tersebut. Fanli merasa sangat marah dan menilai aturan ini tak ubahnya perampokan yang sangat tidak adil, mengingat ia telah memenangkan undian tersebut secara jujur. Tak lama kemudian, notifikasi sistem memberitahu bahwa sang pemilik berhak menolak tugas tambahan ini, walau konsekuensinya seluruh hasil kemenangannya akan direset menjadi nol. Fanli yang kebingungan lantas mempertanyakan bagaimana cara ia menemukan target sebelum besok, jika hanya dibekali sebuah nama tanpa tahu rupa wajahnya. Seolah menjawab keluhannya, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa ia bisa melihat foto terbaru dari Geweisha, lalu muncullah proyeksi seorang gadis berparas sangat jelita. Fanli terperanjat tak percaya menyaksikan kecantikan Geweisha yang luar biasa, hingga membuatnya terpana tanpa sanggup berkata-kata. Pemandangan itu mendadak membakar semangat Fanli, membuatnya bertekad penuh untuk segera menuntaskan misi penyelamatan tersebut. Sang mahasiswa bergegas meminta sistem menampilkan peta wilayah, lalu mulai mempelajari denah area yang muncul di hadapannya secara cermat. Fanli merasa sangat beruntung saat mendapati lokasi kota turis berada sangat dekat dengan Anglo, memberinya kesempatan untuk menjelajahi wilayah sekitar. Ia membatin bahwa jika penduduk dimensi ini menganggapnya sebagai dewa atau iblis dan melihat Geweisha sebagai seorang Valkyrie, maka pertemuan mereka seolah sudah ditakdirkan oleh takdir. Memasuki waktu malam, Fanli memindahkan seluruh barang pribadinya ke rumah baru dan mulai membiasakan diri tinggal di hunian yang sangat mewah dan nyaman tersebut. Ia mengisi penuh lemari penyimpanan dengan berbagai pasokan makanan agar bisa diambil dan dibawa ke dimensi lain kapan saja. Selain itu, ia juga membelikan perlengkapan rumah tangga serta berbagai pakaian baru untuk Nia. Fanli sangat tidak sabar ingin melihat Nia mengenakan gaun baru tersebut, mengingat gadis itu sangat cantik dan sama sekali tak kalah mempesona dibanding wanita di dunianya. Namun, sang pemuda segera menepis pikirannya dan mengingatkan diri sendiri untuk fokus pada misi, menyadari bahwa kehidupan mewah ini tidak didapatkan secara cuma-cuma. Begitu seluruh persiapan selesai, Fanli langsung menembus portal menuju dimensi lain dan berjalan mengembara menuju kota turis. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, Fanli akhirnya tiba di lokasi dan mengetahui bahwa kota turis berada di bawah kekuasaan Pangeran Karel, putra kedua sang raja. Memperhatikan suasana sekitar, Fanli mengagumi kota turis yang tampak jauh lebih megah dibanding Anglo, mengindikasikan bahwa perbendaharaan kota ini jauh lebih berlimpah. Fanli lantas melangkah masuk ke salah satu kedai di pusat kota, di mana sang bartender langsung menyapanya dan menawarkan jajaran wanita tercantik jika ia berminat. Fanli menyampaikan terima kasih sambil menolak tawaran tersebut, menegaskan bahwa ia hanya ingin menggali informasi tentang seseorang, yang langsung disambut rasa penasaran sang bartender. Tiba-tiba, perhatian Fanli teralihkan oleh percakapan seorang gadis lokal yang sedang mengeluhkan seorang pria yang sering mendatanginya hanya saat ditolak oleh Geweisha. Gadis itu berseru bahwa Geweisha adalah sosok kecantikan utama di kerajaan sehingga pria itu tidak punya peluang dan harus puas dengan wanita biasa sepertinya. Seorang warga pria di sebelahnya menimpali sambil menyuruh gadis itu tidak banyak bicara, berseloroh bahwa wanita bangsawan setinggi Geweisha pun bisa ditundukkan dengan kekuatan paksa. Gadis itu membela bahwa Geweisha adalah seorang Valkyrie yang tak akan pernah merendahkan derajatnya. Namun sang warga terkekeh mengklaim bahwa wanita seperti itu selalu bisa dijinakkan. Fanli menyimak setiap detail pembicaraan tentang sang Valkyrie dengan cermat, meyakini sepenuhnya bahwa mereka sedang membahas target misinya. Mendadak, seorang pria lokal berkedudukan tinggi melangkah keluar dan menyahuti gadis itu, bersumbar bahwa tak lama lagi sang dewi akan berubah menjadi wanita biasa dan jatuh ke pelukannya. Fanli mengamati pria tersebut, sementara sang bartender berbisik menjelaskan bahwa orang itu adalah Maya, pengawal pribadi pangeran yang memiliki posisi sangat berpengaruh. Saat Fanli menyebutkan bahwa Maya baru saja membicarakan Geweisha, bartender membeberkan bahwa Geweisha adalah seorang ksatria wanita yang diundang pangeran ke kota dengan dalih membantu menumpas perampok. Sambil menikmati minumannya, Fanli mendengarkan penjelasan bartender bahwa pada siang hari Geweisha melatih para prajurit, sedangkan saat malam hari ia kemungkinan besar berada di dalam istana pangeran. Fanli sangat berterima kasih atas informasi berharga tersebut, lalu meletakkan beberapa keping koin sebagai imbalan sebelum melangkah keluar kedai. Di luar, sang pemuda memutuskan untuk memulai pencariannya dari istana pangeran, meyakini keberadaan Geweisha di sana. Saat menyusuri jalanan, Fanli mendadak melihat Maya sedang membeli sebuah barang mencurigakan dari seorang penjual, lalu menyeringai jahat sambil mengantongi benda tersebut sebelum pergi.
Fenli segera menghampiri sang penjual dan menanyakan barang apa yang baru saja dibeli oleh pengawal pangeran tersebut. Penjual itu tersenyum ramah dan menanyakan apakah ia juga berminat membeli obat yang sangat manjur tersebut. Penjual itu membeberkan kepada Fenli bahwa jika ia menginginkan wanita yang sulit didapatkan, ia cukup mencampurkan obat ini ke dalam makanannya untuk mengubah sang gadis menjadi sangat penurut. Fenli seketika menyadari dari mana ancaman bahaya yang mengintai Geisha berasal, membatin bahwa pengawal bernama Maya itu adalah bajingan licik yang tak memiliki kehormatan. Fenli mulai menguntit Maya secara diam-diam, hingga melihat pengawal itu masuk ke dalam istana dan menghilang di balik pintu besar. Fenli memutuskan untuk menyusup masuk, di mana para penjaga istana justru menyambutnya dan memperkenalkannya kepada pangeran sebagai seorang pedagang yang membawa barang-barang unik. Di dalam aula, Maya tampak berdiri setia di samping Pangeran Karel, sementara sang pangeran menatap curiga dan mempertanyakan mengapa pasukannya mengizinkan seorang pedagang asing masuk, bahkan menyindir apakah mereka telah menerima uang suap. Para penjaga istana tersenyum membela diri, meyakinkan sang pangeran bahwa pedagang ini membawa barang-barang berkualitas tinggi yang sangat menarik. Namun secara mengejutkan, Pangeran Karel mendadak menjatuhkan perintah dingin untuk menggantung penjaga yang membawanya masuk. Fenli membeku dalam syok menyaksikan kekejaman tersebut, tak habis pikir dengan apa yang baru saja terjadi di hadapannya. Penjaga itu menjerit berteriak memohon ampunan, namun para prajurit langsung menyeretnya keluar tanpa mempedulikan ratapannya. Pangeran Karel lantas menatap Fenli, menanyakan mengapa ia hanya berdiri terpaku dan menyuruhnya segera menunjukkan barang dagangan yang dibawanya. Pangeran Karel memperingatkan Fenli untuk mengeluarkan produknya, mengancam jika barang-barang itu tidak mengesankannya, maka sang pemuda akan bernasib sama seperti penjaga yang baru saja diseret ke tiang gantungan. Fenli dengan tenang meyakinkan sang pangeran bahwa produknya tidak akan mengecewakan karena memiliki kualitas terbaik, lalu mulai memamerkan barang bawaannya. Ia pertama-tama memperlihatkan gula pasir modern, mengingat sebelumnya ia sempat bertanya kepada Hoya mengenai komoditas berharga dan mengetahui bahwa tebu serta rempah-rempah tidak tumbuh di wilayah ini. Fenli paham betul bahwa gula impor yang masuk ke kawasan ini harus melewati rantai tengkulak yang panjang sehingga harganya sangat melonjak dan hanya sanggup dibeli oleh kaum bangsawan. Pangeran Karel mencicipi gula tersebut dan terperanjat mendapati rasanya yang sangat manis melebihi apapun yang pernah ia rasakan, lalu memutuskan untuk membeli seluruh pasokannya. Fenli kemudian menunjukkan cermin kaca modern bawaannya, di mana Maya yang melihatnya langsung memuji kejernihan cermin tersebut dan mengejek cermin perunggu kuno mereka yang tak ada apa-apanya, membuat sang pangeran tanpa ragu ikut memborongnya. Setelah itu, Fenli memamerkan sabun mandi dan menjelaskan fungsinya yang sanggup membersihkan tubuh serta pakaian dengan daya pembersih yang tak tertandingi. Pangeran Karel melihat sabun tersebut dan merasa sangat puas, lalu menegaskan bahwa ia menyukai barang-barang bawaan Fenli dan berjanji akan menjadi pembeli pertama jika ada barang menakjubkan lainnya di masa depan. Fenli menyetujui kesepakatan tersebut, merasa amat gembira karena baru saja meraup keuntungan tambahan sebanyak 600 koin keping emas. Pangeran Karel lantas memerintahkan pengawalnya untuk membawa gula ke dapur, sementara cermin dan sabun diminta dikirimkan langsung ke kamar Geisha beserta santapan malamnya. Sang pangeran menginstruksikan Maya bahwa ia akan makan malam bersama Geisha nanti, lalu menanyakan apakah obat khusus yang dipesannya untuk kepentingan pribadi sudah dibeli. Maya tersenyum tipis dan mengkonfirmasi bahwa ia telah membawa obat racikan aneh tersebut, sambil menyindir bahwa Geisha seharusnya tidak menjadi miliknya malam ini sementara Pangeran Karel berharap ksatria wanita itu dapat memaklumi tindakannya. Mendengar percakapan itu, Fenli seketika menyadari bahwa sang pangeran sendiri yang berniat membius Geisha, walau tampaknya tidak berencana menghabisi atau melukainya. Pangeran Karel kemudian memerintahkan seluruh anak buahnya keluar, dan Maya meminta pengawal untuk mengantar sang pedagang keluar sambil memuji kerja bagusnya hari ini. Fenli melangkah keluar istana sambil menyadari hari mulai gelap, membatin bahwa ia harus bergegas menemukan Geisha dan membawanya kabur demi menuntaskan misi dari sistem. Di tengah jalan, Fenli mengalihkan perhatian pengawal yang mengawalnya dengan menunjuk ke arah samping dan berpura-pura melihat sesuatu bergerak mendekat. Saat pengawal itu lengah dan menengok, Fenli dengan cepat menyengatnya menggunakan alat pengancam listrik hingga prajurit itu tumbang pingsan. Sang mahasiswa terkekeh mengejek kepolosan pengawal itu, lalu bergegas melepas dan mengenakan pakaian zirah prajurit tersebut demi menyamar. Sambil melangkah menyusuri lorong istana yang sangat luas dan penuh deretan kamar, Fenli bingung memikirkan cara menemukan kamar tempat Geisha diinapkan. Langkahnya terhenti saat tercium aroma harum daging panggang yang membawanya ke area dapur istana yang sibuk meracik hidangan lezat. Di dalam dapur, seorang koki wanita mengagumi gula pasir yang baru dibeli pangeran dan berniat mencicipinya. Namun rekannya memperingatkan bahwa tindakan itu bisa menyeretnya ke tiang gantungan. Fenli langsung memanfaatkan momen tersebut dengan melangkah tegas dan membentak mereka, mengklaim atas nama pangeran untuk segera mengantarkan buah-buahan ke kamar Geisha. Pelayan wanita itu berjanji segera melaksanakannya, sambil berbisik heran mengapa wanita tangguh yang tak tersentuh itu sudi menemui pangeran malam ini. Pelayan itu mengambil semangkuk buah segar lalu berjalan menuju kamar Geisha dengan didampingi Fenli yang menyamar di sampingnya. Setibanya di depan pintu, pelayan mengetuk dan mengabarkan bahwa ia membawakan sajian buah untuk Geisha. Setelah suara dari dalam menyuruh mereka masuk,
Fenli tersenyum lega membatin bahwa rencananya berhasil dan ia akhirnya bisa bertemu sang Valkyrie. Pelayan segera meletakkan mangkuk buah di atas meja lalu bergegas keluar agar tidak mengganggu, menyisakan Fenli yang menatap cemas ke arah sosok wanita di dalam ruangan. Pada saat yang sama, Geweisha rupanya sedang melangsungkan ritual doa menggebu-gebu kepada Dewa Brunheid, mempersembahkan kurban serta berterima kasih atas kekuatan dan keberanian yang dikaruniakan kepadanya. Namun Geweisha mendadak menghentikan ritualnya dan menyadari kehadiran Fenli, menanyakan dengan nada tajam apa maksud kedatangannya. Fenli terkejut karena wanita itu sanggup menyadari keberadaannya seketika meski ia sedang menyamar. Fenli mengungkapkan bahwa ia datang untuk memperingatkan niat licik pangeran yang berencana mencampurkan obat bius ke dalam makanan malamnya. Geweisha menatap curiga, mempertanyakan mengapa seorang prajurit pangeran justru mengkhianati tuannya dan menyusup untuk memberitahu bahaya ini tanpa takut dihukum mati. Fenli menegaskan bahwa ia tulus ingin menolongnya dan sama sekali tidak takut akan keselamatan dirinya sendiri. Namun Geweisha menganggapnya berbohong, lalu secara mendadak mencengkram tengkuk Fenli dengan cengkraman amat kuat hingga sang pemuda terangkat ke udara. Dengan nada mengintimidasi, Geweisha menuntut jawaban pasti siapa yang mengutusnya untuk memecah belah hubungannya dengan pangeran. Fenli merintih menegaskan bahwa ia berkata jujur, membatin dalam hati betapa dahsyatnya kekuatan fisik ksatria wanita tersebut. Geweisha memaparkan bahwa meski ia baru tiba di kota ini, ia melatih para prajurit setiap hari dan sama sekali tidak mengenali wajah Fenli di antara pasukan pangeran. Dengan tatapan berkilat marah, Geweisha mengancam bahwa kekasih Dewa Brunheid ini akan memenggal kepalanya jika ia terus bungkam. Fenli yang terdesak panik meminta wanita itu berhenti, lalu berseru bahwa ia datang dari negeri para dewa dan membawa ramalan bahwa Geweisha ditakdirkan tewas malam ini. Geweisha tertawa mengejek, menganggap alibi negeri dewa sangat tidak masuk akal dan menantangnya membuktikan jika ia benar-benar utusan dewa. Fenli segera mengeluarkan ponsel pintarnya dan memperlihatkan foto-foto pemandangan kota modern yang dipenuhi gedung-gedung pencakar langit yang tinggi menjulang. Ia menjelaskan bahwa di negeri dewa, tempat tinggal mereka berbentuk menara megah penembus awan yang sanggup menampung ribuan dewa di dalamnya. Fenli melanjutkan gertakannya dengan menunjukkan foto kendaraan mobil, menyebutnya sebagai kereta tanpa kuda yang menjadi sarana transportasi utama para dewa. Ia juga memperlihatkan pesta-pesta mewah di dalam aula kristal yang dipenuhi dansa serta sajian kuliner lezat serba, ada yang bebas dipilih sesuka hati. Pemuda itu meyakinkan Geweisha bahwa tempat asalnya adalah surga tempat segala kemewahan hidup tersedia. Namun saat terus menggeser foto di layar ponselnya, gambar berstatus gadis-gadis berbusana minim yang sedang bersantai di pantai mendadak muncul di hadapan Geweisha. Geweisha terperanjat heran dan mempertanyakan mengapa Fenli memperlihatkan foto gadis-gadis setengah telanjang serta apa hubungannya dengan negeri dewa. Fenli yang melihat layar ponselnya langsung tersentak malu setengah mati, lupa bahwa ia belum menghapus foto-foto liburan pantainya yang terakhir. Meski begitu, Geweisha mengakui dalam hati bahwa ia belum pernah melihat keajaiban seperti itu dan menganggap gambaran tersebut memang menyerupai surga. Gadis itu lantas penasaran menanyakan benda ajaib di tangan Fenli yang sanggup menampung menara dan kereta raksasa di dalam wadah sekecil itu. Fenli berkilah bahwa sangat rumit untuk dijelaskan sekarang dan berjanji menerangkannya di lain kesempatan, mendesak agar mereka segera melarikan diri dari tempat itu. Namun secara mengejutkan, Pangeran Karel tiba-tiba muncul di belakang Fenli dan bertanya dengan siapa ia sedang berbicara di dalam kamar. Fenli menyapa sang pangeran dengan kaku, membatin panik lantaran peluang melarikan diri tertutup rapat sebelum misinya tuntas. Geweisha menyambut kedatangan Pangeran Karel dengan sopan, menanyakan bantuan apa yang bisa ia berikan malam ini. Pangeran Karel menyatakan ada hal penting yang harus dibicarakan secara pribadi, lalu mengusir seluruh prajurit keluar agar mereka bisa berdua saja. Fenli yang enggan pergi ditatap tajam oleh Maya yang mempertanyakan mengapa ia membangkang perintah pangeran, membuat sang pemuda terpaksa meminta maaf dan melangkah keluar kamar. Fenli berjalan menggerutu gusar karena rencananya gagal total saat sudah begitu dekat dengan keberhasilan. Ia sempat berpikir untuk mendobrak masuk dan menghabisi sang pangeran. Namun niat itu dibatalkan karena para penjaga akan langsung meringkusnya menuju tiang gantungan. Di luar lorong, Maya memperhatikan gerak-gerik Fenli dan mendadak menyadari bahwa wujud prajurit ini sangat mirip dengan pedagang asing yang ditemuinya tadi. Fenli tersenyum canggung menyapa Maya, mencoba bersikap ramah demi mencairkan suasana. Namun Maya yang sadar langsung berteriak memerintahkan seluruh prajurit istana untuk meringkusnya seketika. Fenli tanpa berpikir panjang langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga membocorkan penyamarannya, menyadari misinya kini berada di ambang kegagalan total. Pangeran Karel menikmati santap malamnya bersama Geweisha di dalam kamar, lalu menanyakan apakah sang ksatria wanita menyukai hadiah-hadiah yang disiapkannya dengan penuh usaha. Geweisha menegaskan bahwa sebagai seorang prajurit, ia telah meninggalkan kebiasaan duniawi termasuk menerima hadiah, lalu meminta sang pangeran memberikan barang-barang itu kepada orang lain. Sang gadis menanyakan inti pembicaraan pribadi mereka, namun Pangeran Karel hanya duduk mengamatinya dalam diam sebelum akhirnya memintanya meminum segelas anggur untuk meredakan ketegangan. Melihat cawan anggur tersebut, Geweisha seketika teringat peringatan Fenli bahwa sang pangeran berencana mencampurkan obat bius ke dalam makanannya. Meski begitu, Geweisha tetap meneguk anggur tersebut hingga Pangeran Karel tersenyum puas membatin bahwa rencananya berjalan mulus.
Sementara itu di luar, Fenli terus berlari menghindari kejaran para prajurit istana. Namun langkahnya terhenti saat mendapati sekelompok penjaga telah mengepung pintu keluar menara. Fenli terjebak dalam perangkap hingga Maya berhasil mencengkramnya, memaksa sang pemuda mengaku mengapa ia menyusup menyamar sebagai pedagang. Saat Maya menginterogasinya dengan sengit, seorang prajurit mendadak berlari panik mengabarkan bahwa terjadi percobaan pembunuhan terhadap Pangeran Karel. Terkejut mendengar kabar tersebut, Maya menyuruh dua penjaga mengawasi Fenli, lalu membawa sisa pasukannya bergegas menuju lokasi pangeran. Setibanya Maya pergi, Fenli membujuk dua penjaga yang mengawasinya dengan menawarkan 600 koin emas milik pangeran jika mereka sudi melepaskannya. Kedua penjaga yang merasa tergiur akibat gaji mereka yang kecil langsung menyetujui tawaran tersebut. Fenli lantas menyerahkan sebuah kantong tebal berisi koin emas yang membuat kedua penjaga terperanjat tak percaya lantaran belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidup mereka. Namun setelah mengantongi koin tersebut, kedua penjaga membelot dan menolak melepaskan Fenli dengan dalih bahwa ia bukan pedagang asli. Fenli yang berpura-pura ketakutan kembali menawarkan kantong kedua di tangannya agar mereka membiarkannya pergi. Kedua penjaga tertawa mengejek kebodohan sang pemuda, berencana merebut kantong itu tanpa niat melepaskannya sama sekali. Namun di dalam kantong kedua tersebut, Fenli sebenarnya telah menyembunyikan alat pengancam listrik. Begitu tangan penjaga meraih kantong itu, Fenli menyalakan aliran listrik hingga sang prajurit seketika tersengat dan roboh pingsan. Penjaga kedua yang syok histeris bersiap mencabut pedangnya, tetapi Fenli dengan cepat menerjang ke depan dan menyengatnya hingga ikut terkapar tak berdaya. Fenli menyeringai menatap kedua prajurit yang tergeletak, mencemooh kepolosan mereka yang begitu mudah terbuai oleh bayangan kekayaan. Pada saat yang sama di puncak menara, Geweisha berdiri menggenggam pedang di tengah kepungan pasukan istana. Maya membentaknya dan menanyakan alasan ia menghabisi Pangeran Karel yang telah memperlakukannya dengan baik, yang langsung dijawab oleh Geweisha bahwa bermuka dua seperti sang pangeran memang pantas mati. Maya langsung memerintahkan pasukannya untuk menghabisi Geweisha yang telah mengakui perbuatannya. Geweisha bertarung dengan sangat tangguh, menebas dan merobohkan beberapa prajurit hanya dalam hitungan detik. Fenli yang menyaksikan pertarungan itu dari kejauhan dibuat terpukau oleh keberanian dan teknik bertarung sang ksatria wanita. Namun secara mendadak, tubuh Geweisha melemah saat kekuatan aneh mulai melumpuhkan kesadarannya. Geweisha menggerutu panik lantaran jarinya bahkan tak sanggup lagi menggenggam gagang pedang dengan benar, mempertanyakan apakah para dewa telah berhenti melindunginya. Melihat kelemahan itu, Maya menyerukan serangan serentak menggunakan tombak, mengatakan bahwa racun bius telah bekerja pada tubuh sang Valkyrie. Terkepung oleh deretan mata tombak, Geweisha enggan menanggung malu tewas secara konyol di tangan prajurit biasa setelah bertahan di berbagai medan perang besar. Geweisha memohon kepada Dewa Brunheid agar membawanya ke negeri dewa, lalu nekat melompat dari atas atap menara. Fenli terperanjat menyaksikan aksi nekat tersebut, panik memikirkan nasib misinya jika wanita itu tewas menghantam tanah. Tak ingin tinggal diam melihat Geweisha tewas mengenaskan, Fenli bergegas mengeluarkan bola dimensinya dan membuka portal secara mendadak. Sang mahasiswa memutar otak dan mencoba membalikan arah bukaan lubang portal tersebut, hingga berhasil memposisikannya tepat di jalur jatuh Geweisha. Setelah memastikan posisi portal tepat, Fenli ikut melompat masuk ke dalam portal untuk menyusulnya. Di dalam dimensi portalnya, Fenli melewati kendaraan tempurnya dan segera melepas ikatan tangannya lalu menutup portal rapat-rapat. Begitu portal ditutup, aliran waktu di dimensi asal mendadak terhenti saat Geweisha belum sempat menyentuh tanah. Fenli mengkalkulasi bahwa Geweisha melompat dari ketinggian tidak lebih dari 10 meter, sehingga kecepatan jatuhnya bisa diredam menggunakan kedalaman kolam renang di rumah mewahnya. Fenli membisikkan kata selamat datang di negeri dewa, lalu memproyeksikan lubang keluar portal tepat di atas kolam renang rumahnya, hingga Geweisha terperosok masuk ke dalam air. Fenli mengamati tubuh Geweisha yang mengapung dan menyadari wanita itu telah pingsan. Sang pemuda bergegas mengangkat tubuh Geweisha keluar dari kolam, heran mengapa benturan air sanggup membuatnya tak sadarkan diri. Sementara itu di dimensi asal, Maya dan para penjaga membelalak syok menyaksikan Geweisha jatuh menerobos lingkaran cahaya misterius lalu menghilang tanpa bekas. Para prajurit berbisik ketakutan, meyakini bahwa Geweisha benar-benar seorang dewi yang baru saja dijemput oleh Dewa Brunheid menuju negeri para dewa. Di rumah mewahnya, Fenli mengusung Geweisha ke atas tempat tidur lalu mengeringkan tubuhnya agar tidak masuk angin, menegaskan pada dirinya sendiri bahwa ia melakukan hal itu murni atas dasar pertolongan. Ia menyadari pakaian basah Geweisha harus segera diganti, tetapi mengurungkan niatnya karena merasa dirinya adalah pria baik-baik. Tiba-tiba Geweisha mulai tersadar, membuat Fenli tersenyum lega dan memintanya mengeringkan diri sendiri. Namun secara mengejutkan, Geweisha mendadak menarik cengkraman bajunya dan menyeret Fenli mendekat, menyerukan dengan nada liar bahwa ia ingin bermain dengannya saat ini juga. Fenli terperanjat menyadari obat bius yang diminum Geweisha telah mengubah perilakunya secara drastis. Sebagai pria terhormat, Fenli menolak memanfaatkan situasi tersebut lalu mendorong tubuh Geweisha menjauh demi mengambil obat penawar di lemari medisnya. Namun sebelum sang pemuda sempat melangkah, Geweisha dengan refleks ksatrianya langsung mengunci pergerakan Fenli dan menghempaskannya ke lantai.
Fan Li meringis kesakitan meratapi kepolosannya yang menganggap ksatria wanita menakutkan itu seperti gadis biasa. Dengan tatapan liar terpikat obat bius, Geweisha menindih sang mahasiswa di lantai dan menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan pemuda itu pergi kemanapun malam ini. Mengingat kembali peristiwa malam sebelumnya, Fan Li menyadari betapa hidupnya yang dahulu penuh dengan penghinaan kini telah berubah total. Kehadiran Geweisha membuatnya sadar bahwa setelah melewati berbagai kesulitan di masa lalu, ia akhirnya mencapai kehidupan nyata yang begitu indah. Keesokan harinya, Geweisha berdiri menatap luar jendela, menyaksikan lalu lalang warga yang memesan makanan serta mengendarai mobil dengan penuh keheranan. Walau takjub melihat keajaiban kota modern tersebut, Geweisha tahu pasti bahwa tempat ini bukanlah negeri para dewa lantaran tubuh para pahlawan di surga tidak mungkin meneteskan darah. Geweisha diliputi penyesalan mendalam karena telah melanggar sumpahnya sebagai ksatria semalam, meyakini dosa besar tersebut hanya bisa ditebus dengan menghabisi pria pertamanya lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Tanpa ragu, Geweisha mencabut pedangnya dan mengarahkannya tepat ke tenggorokan Fan Li, bersiap mengayunkan tebasan maut untuk menanggung konsekuensi perbuatannya. Namun tepat sebelum pedang menghujam, ponsel Fan Li mendadak berdering menerima pesan suara dari ibunya. Geweisha terperanjat kaget dan menghentikan tebasannya, mengenali benda ajaib yang sebelumnya digunakan Fan Li untuk menampilkan proyeksi menara dan kereta raksasa. Geweisha menyentuh pesan tersebut hingga terdengar suara ibu Fan Li yang memaki dan menuduh putranya melakukan hal ilegal karena memiliki banyak uang, serta mengancam akan mendatangi kediamannya sesudah urusannya selesai. Geweisha yang asing dengan bahasa tersebut mengira nada bicaranya yang galak adalah sebuah mantra ajaib yang dibaca oleh benda tersebut demi melindungi Fan Li dari bahaya. Tak memperdulikan hal itu, Geweisha kembali mengangkat pedangnya untuk menuntaskan eksekusi demi menebus dosa darahnya. Namun serangan itu kembali terhenti ketika Nia mendadak melakukan panggilan video ke ponsel Fan Li. Dering panggilan tersebut membuat Fan Li terbangun dan terkejut melihat panggilan dari Nia, sebelum akhirnya menyadari Geweisha sedang mencekik lehernya sambil menggenggam pedang tajam. Geweisha menuntut penjelasan jujur di mana mereka berada dan bagaimana bisa sampai di tempat ini, menegaskan agar Fan Li berhenti membual tentang negeri dewa. Fan Li meringis kesakitan memohon agar cengkraman lehernya dilepaskan agar ia bisa bernafas dan menjawab pertanyaan tersebut. Setelah cengkramannya dilepas, Fan Li membatin betapa labilnya sikap wanita, mengingat semalam mereka baru saja bermesraan namun pagi ini sang ksatria justru berniat menghabisinya. Fan Li lantas menjelaskan rangkaian kejadian semalam secara cermat, memaparkan bahwa fenomena lubang cacing yang disaksikannya adalah sebuah sihir. Ia meyakinkan bahwa peristiwa semalam terjadi di luar kendalinya dan Geweisha tidak perlu cemas karena ia bersikap sebagai pria terhormat. Penjelasan itu justru membakar emosi Geweisha hingga ia kembali mengayunkan pedangnya, membuat Fan Li panik memohon ampunan karena dirinya tidak bersalah. Geweisha mendadak melemparkan pedangnya ke lantai lalu menangis terseduh-seduh, membuat Fan Li cemas karena ia sangat takut melihat air mata wanita. Geweisha meratapi nasibnya, membeberkan bahwa sejak kecil ia dilatih untuk berbakti kepada Dewa Brunheid, hingga dikaruniai perlindungan gaib yang membuatnya tak pernah terluka di medan perang. Sebagai imbalan atas kekuatan tersebut, Geweisha wajib menjaga kehormatannya dan pantang menikmati kesenangan duniawi, sehingga pelanggaran sumpah ini akan menyeret jiwanya ke neraka selamanya. Fan Li geleng-geleng kepala melihat betapa banyaknya kepercayaan tahayul yang menyelimuti pikiran sang ksatria wanita. Demi menghibur dan mengalihkan pikirannya dari pemujaan dewa, Fan Li mengajak Geweisha untuk mandi air hangat sebelum menyantap sarapan lezat. Saat menikmati basuhan air hangat di dalam kamar mandi modern, Geweisha merasa sangat rileks dan belum pernah merasakan pengalaman membersihkan diri yang senyaman ini. Pengalaman luar biasa itu bahkan membuat Geweisha membatin bahwa neraka pun tak terasa mengerikan lagi jika seperti ini, sebelum akhirnya ia tersentak menyadari pemikiran itu adalah dosa besar. Sementara itu, Fan Li menyiapkan pakaian santai baru milik Nia di luar kamar mandi agar bisa dikenakan oleh Geweisha setelah mandi. Sambil meracik sarapan di dapur, Fan Li menjawab panggilan video dari Nia yang mempertanyakan mengapa ia tidak mengangkat panggilannya tadi. Nia mengabarkan bahwa beberapa dokter berbaju putih baru saja memeriksanya, serta bercerita gembira bahwa ia diberi makan 3 kali sehari, hingga merasa rumah sakit ini bagaikan surga. Fan Li menenangkannya agar fokus pada pemulihan, berjanji akan menjenguk dan membawakan pakaian baru keesokan harinya. Tiba-tiba Geweisha melangkah keluar dari kamar mandi dan menyebut nama Fan Li, membuat sang mahasiswa tersentak kaget hingga hilang kendali. Nia yang melihat sosok Geweisha di layar ponsel langsung memuji kecantikannya yang luar biasa. Terpana hingga tak sanggup berkata-kata, Fan Li bergegas mematikan panggilan video tersebut secara sepihak dan berjanji akan menghubungi Nia kembali nanti. Fan Li menoleh ke arah Geweisha dan menanyakan apakah ia menyukai fasilitas kamar mandinya. Namun mimik wajahnya mendadak tegang saat darah menyembur keluar dari hidungnya. Geweisha berdiri mengenakan pakaian rumah yang terbuka, mempertanyakan mengapa pakaian warga di dunia ini sangat minim hingga membuatnya merasa hampir telanjang. Fan Li dengan gugup menjelaskan bahwa itu adalah pakaian santai dalam rumah, membayangkan betapa bahagianya ia jika Nia dan Geweisha selalu tampil terbuka seperti itu di kediamannya. Fan Li tersenyum ramah dan mempersilahkan Geweisha duduk untuk menikmati sarapannya demi memulihkan tenaga. Diiringi alunan musik lembut, Geweisha yang terbiasa hidup keras tampak sangat rileks menyantap hidangan daging stik yang lezat.
Sang ksatria wanita terkesima menikmati kemewahan kuliner tersebut, tak pernah menyangka bahwa jalan hidup manusia bisa terasa begitu menyenangkan. Di tengah momen tersebut, layar sistem mendadak muncul di hadapan Fan Li, menunjukkan bahwa misi utamanya ternyata belum tuntas sepenuhnya. Fan Li menganalisis bahwa untuk menyelesaikan tugas tersebut, ia kemungkinan harus membawa Geweisha keluar dari wilayah turis. Namun ia masih dibuat bingung dengan istilah loyalitas hero yang tertera pada deskripsi misi sistem. Fan Li lantas membaca penjelasan detail yang menyatakan bahwa setelah misi selesai, sistem akan menanamkan cuci otak hipnosis ke dalam alam bawah sadar pahlawan agar tunduk penuh pada perintah pemiliknya. Efek samping dari proses tersebut dapat memicu kerusakan otak serta kehilangan sebagian kepribadian asli sang pahlawan, meski pemilik berhak menolak penanaman loyalitas tersebut. Jika opsi hipnosis ditolak, kesempatan itu akan hilang selamanya dan kesetiaan sang pahlawan akan bergantung murni pada kehendak bebasnya sendiri tanpa campur tangan sistem. Melihat konsekuensi mengerikan dari penanaman loyalitas sistem, Fan Li menolak keras opsi tersebut karena tidak ingin Geweisha kehilangan kepribadiannya dan menjadi sosok yang linglung. Fan Li lantas memberitahu Geweisha bahwa mereka akan beristirahat sejenak sebelum kembali ke dunianya, lalu menanyakan rencana sang ksatria wanita setelah meninggalkan wilayah turis. Geweisha yang sedang mengunyah stik menjawab bahwa setelah apa yang diperbuat terhadap Pangeran Karel, dirinya tidak akan pernah diterima lagi di kerajaan Varner karena tempat itu terlalu berbahaya baginya. Ia berencana melarikan diri menggunakan nama palsu dan menghabiskan sisa hidupnya dalam persembunyian. Fan Li mendadak menawarkan Geweisha untuk tinggal bersamanya, menegaskan bahwa ia siap bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi di antara mereka. Pemuda itu membeberkan bahwa ia memiliki sepasukan orang awam di Anglo yang tidak paham cara menggunakan senjata, sehingga ia akan sangat gembira jika Geweisha bersedia melatih mereka. Namun, Geweisha menolak tawaran tersebut dengan nada lesu, menjelaskan bahwa siapapun yang mengkhianati sumpah kepada dewa akan dikutuk dan dihukum oleh langit, sehingga keberadaannya hanya akan mendatangkan malapetaka bagi orang lain. Geweisha menghela nafas pasrah meratapi takdirnya yang meyakini satu tempat di neraka telah disiapkan untuknya. Fan Li mengabaikan omong kosong takdir tersebut, menegaskan bahwa keberhasilan Geweisha bertarung tanpa pernah terluka adalah hasil dari latihan kerasnya sendiri, bukan karena perlindungan dewa manapun. Fan Li mengajak Geweisha bersiap untuk berkeliling kota demi memperlihatkan peradaban hebat yang dibangun murni oleh kecerdasan dan kerja keras manusia tanpa bantuan dewa. Fan Li lantas menepati janjinya dengan mengajak Geweisha mengelilingi berbagai tempat menarik di kota sepanjang hari, hingga sore menjelang. Selama perjalanan tersebut, Fan Li memanjakan Geweisha dengan membelikannya es krim lezat serta membawanya menikmati pemutaran film di bioskop. Pada malam harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah sakit untuk menjenguk Nia. Nia terperanjat kaget melihat kedatangan sang ksatria wanita, langsung menanyakan apakah ia benar-benar sosok Valkyrie legendaris yang dipujanya sepanjang hidup melalui lagu-lagu epik. Nia mengaku selalu bercita-cita ingin menjadi seperti Geweisha yang ia anggap sebagai panutan dan wanita suci. Geweisha tersenyum rendah hati dan meminta Nia tidak berlebihan, menegaskan bahwa dirinya hanyalah gadis biasa yang pandai bertarung dan menilai Nia jauh lebih suci daripada dirinya. Usai mendengar kerendahan hati sang ksatria, Nia melambaikan tangan memanggil Fan Li mendekat ke ranjangnya. Saat sang mahasiswa mendekat, Nia menanyakan alasan mengapa Fan Li tidak jujur sejak awal bahwa wanita yang bersamanya adalah Geweisha. Nia memaparkan bahwa semua orang tahu Geweisha adalah sosok pilihan dewa yang wajib menjaga kesuciannya, dan jika melanggar sumpah tersebut, ia harus membasuh dosanya dengan darah. Nia menyimpulkan bahwa karena mereka berdua masih hidup sehat, artinya tidak terjadi hal-hal terlarang di antara mereka, membuat perasaannya lega setelah sempat cemburu dan mengira Fan Li telah memiliki kekasih baru. Meski begitu, Nia tetap merasa pakaian rumah yang dikenakan Geweisha sejak pagi tadi terlihat sangat aneh. Fan Li menoleh menatap Geweisha sambil membatin bahwa ksatria wanita itu tidak hanya telah melanggar sumpahnya semalam, tetapi juga melanggarnya berulang kali hingga pagi hari. Setelah berpamitan dengan Nia, mereka berdua turun ke area parkir dan masuk ke dalam mobil milik Fan Li. Sambil mengemudi, Fan Li memberitahu Geweisha bahwa sudah waktunya untuk mengembalikannya ke dunia asal. Setelah menghabiskan waktu seharian penuh bersamanya, pemuda itu menyadari bahwa di balik topeng ksatria yang kejam dan mandiri, tersembunyi sosok gadis polos yang sangat baik hati. Fan Li paham bahwa Geweisha merindukan kasih sayang serta dorongan moral di masa-masa sulitnya. Namun tuntutan hidup yang keras memaksa sang ksatria menyembunyikan sisi lembutnya demi bertahan hidup. Walau berat hati dan sudah sangat terbiasa dengan kehadiran sang ksatria wanita, Fan Li merasa lebih baik membiarkannya menempuh jalannya sendiri, tanpa harus memanfaatkan fitur sistem untuk mengendalikannya. Tiba-tiba Geweisha menoleh dan mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan dan pengalaman indah yang diberikan Fan Li hari ini, mengaku belum pernah merasa sebahagia ini sepanjang hidupnya. Fan Li lantas membuka portal dimensi, memacu kecepatan mobilnya menembus lingkaran cahaya tersebut tepat di lokasi kejadian sebelumnya. Kemunculan mobil secara mendadak di atap menara membuat Maya dan para pasukannya terperanjat histeris karena kebingungan. Begitu portal ditutup, Fan Li mengamati sekeliling dan menyadari area atap sudah kosong, sehingga ia bergegas melaju pergi meninggalkan lokasi tersebut bersama Geweisha. Di atas menara, para penjaga merinding ketakutan dan berbisik kepada Maya bahwa rumor itu benar adanya,
meyakini Geweisha adalah Valkyrie yang memiliki hubungan langsung dengan iblis dan dunia gaib. Salah satu penjaga bahkan bersimpuh memohon agar tidak diseret ke neraka, berjanji akan menjadi orang baik sepanjang hidupnya. Mendidih melihat ketakutan pasukannya, Maya mengancam akan menghabisi siapa saja yang menolak perintah untuk memeriksa keadaan atap. Penjaga yang gemetar memberanikan diri mengintip dan melaporkan bahwa kereta raksasa maupun lingkaran cahaya misterius telah lenyap tanpa bekas, membuat Maya terperangah tak paham. Sementara itu di jalanan, Fenli heran lantaran tidak ada pasukan istana yang melakukan pengejaran, padahal ia telah menyiapkan rencana pelarian yang rumit dari kejaran musuh. Tiba-tiba, layar sistem muncul mengatakan bahwa misi menyelamatkan Geweisha telah berhasil dan memberi hadiah loyalitas Geweisha. Namun sebuah notifikasi darurat mendadak muncul, memperingatkan bahwa dalam waktu 10 detik sistem akan menjalankan operasi penanaman loyalitas secara otomatis tanpa persetujuan pemilik. Fenli didera dilema hebat karena di satu sisi ia sangat ingin Geweisha tetap berada di sisinya dan merasa sedih jika harus berpisah. Saat hitungan mundur menyisakan 2 detik, Fenli sempat terpikir untuk membiarkan hal itu terjadi dan menganggapnya sebagai bagian dari permainan. Namun tepat pada sisa 1 detik terakhir, pemuda itu berteriak membatalkan proses tersebut hingga sistem mengkonfirmasi penolakan hadiah loyalitas. Fenli bernafas lega, membuat Geweisha kebingungan dan menanyakan apa yang baru saja terjadi padanya. Fenli menenangkannya bahwa semuanya baik-baik saja, seraya menyesali egoisnya yang sempat berpikiran untuk mengubah seorang manusia hidup menjadi sosok tanpa kehendak. Fenli lantas menghentikan mobilnya di dekat lokasi pembiakan kuda tempat Geweisha menitipkan kuda perangnya. Merasa saat berpisah telah tiba, Geweisha mengucapkan selamat tinggal dan berjanji tidak akan pernah melupakan semua kebaikan yang diterimanya. Sebelum sang ksatria melangkah pergi, Fenli memanggilnya dan menyerahkan sebuah pisau sebagai hadiah kenang-kenangan agar Geweisha selalu mengingatnya. Fenli berpesan bahwa ia akan menetap di Anglo, mengundang Geweisha untuk singgah jika suatu saat melewati wilayah tersebut. Geweisha tersenyum hangat lalu berbalik pergi meninggalkan lokasi, membuat Fenli termangu mempertanyakan apakah mereka akan pernah bertemu kembali di dunia terbelakang tanpa sarana komunikasi canggih ini. Dengan perasaan campur aduk dan kesedihan mendalam karena harus berpisah dengan gadis luar biasa seperti Geweisha, Fenli melanjutkan perjalanannya seorang diri menuju Anglo. Di tempat lain, pemimpin tentara bayaran yang pernah mengkhianati Fenli berjalan bersama anak buahnya dengan raut wajah penuh kekecewaan dan dendam. Ia menggerutu marah karena rencananya untuk menjadi penguasa Anglo berantakan akibat ulah seorang bocah tengil, bersumpah akan merebut kembali kekuasaannya dengan pembalasan setimpal. Tiba-tiba salah satu anak buahnya menghentikan langkah dan menunjuk bekas jejak roda aneh di tanah, menduga bekas tersebut merupakan peninggalan dari kereta iblis. Sang ketua tentara bayaran langsung membentaknya agar tidak bicara sembarangan, menegaskan bahwa bocah itu bukanlah iblis karena ia sendiri melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Fenli bisa terluka dan mengeluarkan darah. Anak buah tentara bayaran itu mengamati jejak di tanah lalu memberitahu pemimpinnya bahwa bekas roda tersebut masih sangat baru. Sang ketua tentara bayaran pengkhianat langsung menginstruksikan pasukannya untuk mengikuti jejak itu demi mendapatkan jawaban pasti. Ia bertekad membuktikan apakah Fenli masih bisa mengeluarkan trik licik untuk mengejutkan mereka, sebab kali ini pasukannya telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Di saat yang sama, Fenli sedang bersusah payah mendorong mobilnya yang terperosok dan sama sekali tak mau bergerak dari kubangan lumpur. Pemuda itu menggerutu meratapi nasib sialnya yang datang bertubi-tubi, mulai dari berpisah dengan wanita idaman hingga terjebak di tengah lumpur. Lamunan sang mahasiswa mendadak terhenti saat mendengar tawa sinis mengejek yang sangat familiar di telinganya. Sang ketua tentara bayaran pengkhianat muncul di hadapan Fenli sambil menyapa sang iblis dengan nada mengejek, mengaku sempat hampir tertipu oleh sandiwara pemuda itu sebelumnya. Ia tersenyum culas dan menegaskan bahwa pertunjukan sang mahasiswa telah usai, sehingga kini saatnya Fenli membayar mahal seluruh perbuatannya. Saat Fenli menoleh ke belakang, 2 pria berbadan tegap sudah berdiri menghadang jalan pelariannya. Sang ketua tentara bayaran menertawakan usaha Fenli yang terpojok, sementara sang pemuda bergegas masuk membarikade diri di dalam mobil. Melihat hal itu, si ketua langsung memerintahkan pasukannya untuk menyeret Fenli keluar, meyakini kendaraan raksasa yang terjebak lumpur itu tidak lagi berbahaya. Para tentara bayaran berbondong-bondong mendekati mobil dan memukul bodi kendaraan tersebut menggunakan senjata mereka secara beringas. Salah satu anak buah melapor bahwa bodi mobil terbuat dari logam tebal yang mustahil dihancurkan dengan senjata biasa, lalu menyarankan untuk membakar kendaraan tersebut. Tanpa ragu, mereka menyulut api hingga membakar bagian luar mobil Fenli. Terjebak di dalam kabin yang mulai memanas, Fenli mengutuk keputusan impulsifnya dan meratapi mengapa ia harus mengalami penderitaan ini ketimbang bersantai ria di dunia asalnya. Pemuda itu menyadari prediksinya salah besar karena setelah merelakan Geweisha pergi, alur kehidupannya justru semakin memburuk. Dalam kondisi terdesak, Fenli mengeluarkan bola dimensi untuk membuka portal pelarian. Pemuda itu membuka portal dengan perasaan pasrah dan malu karena harus melarikan diri secara tragis, bahkan ragu apakah ia masih bisa kembali ke dunia ini kelak. Secara mengejutkan, derap langkah kuda terdengar mendekat dan tampak sosok Geweisha memacu kudanya menembus medan perang. Para tentara bayaran terperanjat kaget,
saling melempar pertanyaan mengenai identitas wanita misterius yang tiba-tiba datang menyerang tersebut. Tanpa rasa takut, Geisha mengayunkan senjatanya dan membantai para tentara bayaran hingga sisa pasukan yang panik kocar-kacir menyelamatkan diri. Geisha menghentikan kudanya di dekat mobil dan memanggil nama Fan Li. Fan Li yang tadinya bersiap melangkah masuk ke dalam portal mendadak tertegun, hampir tak percaya bahwa Geisha benar-benar kembali untuk menyelamatkannya. Beberapa tentara bayaran berpenjaga tombak mencoba menghadang langkah Geisha, namun sang ksatria wanita menumpas mereka dalam sekejap mata lalu bergegas mendekati mobil. Melihat kehebatan bertarung wanita tersebut, sang ketua tentara bayaran terperanjat sadar bahwa sosok di hadapannya adalah sang Valkyrie legendaris dari kerajaan Varner. Geisha membantu Fan Li keluar dari mobil yang terbakar dan menanyakan keadaannya. Fan Li tersenyum lega mengaku sangat gembira bisa melihatnya kembali, padahal ia menduga sang ksatria wanita sudah pergi jauh. Melihat interaksi tersebut, sang ketua tentara bayaran terperangah heran memikirkan siapa sebenarnya sosok Fan Li, hingga sang Valkyrie sendiri sudi datang mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkannya. Sadar kelompok kecilnya tak punya peluang melawan sang ksatria legendaris, si ketua tentara bayaran langsung membalikan sikapnya menjadi sangat ramah dan memelas. Ia memohon maaf dan berbalik membela diri, menyatakan bahwa jika saja mereka tahu Fan Li adalah sahabat Geisha, mereka tidak akan pernah berani mengganggunya. Si ketua pengkhianat berdalih bahwa Fan Li masih selamat dan sehat, sementara beberapa anak buahnya justru telah membayar gangguan tersebut dengan nyawa mereka. Ia memohon agar Geisha melupakan perselisihan ini dan membiarkan mereka berpisah secara damai demi kelangsungan hidup masing-masing. Tanpa sudi mendengarkan bualan palsu tersebut, Geisha bergerak cepat mengikat seluruh tentara bayaran di tengah hutan lalu pergi meninggalkan mereka bersama Fan Li. Sang ketua tentara bayaran menangis terisak memohon ampun dan berteriak bahwa mereka tidak bersalah. Namun rintihannya diabaikan begitu saja di tengah lebatnya hutan. Tak lama setelah kepergian Geisha, para tentara bayaran yang terikat mendengar suara semak belukar dan menangkap bayangan pergerakan di balik pepohonan. Ketakutan mereka memuncak saat sekelompok serigala kelaparan mulai bermunculan keluar dari balik kegelapan hutan. Sang ketua pengkhianat seketika berdoa memohon pertolongan dewa, menyadari bahwa ajalnya dan para anak buahnya telah tiba. Di tempat lain, Fan Li yang kini menunggangi kuda bersama Geisha menanyakan alasan sebenarnya mengapa sang ksatria wanita mau kembali, menggoda apakah Geisha memang tak sanggup berpisah darinya. Geisha menepis godaan itu dan menegaskan bahwa ia hanya kembali untuk mengembalikan pisau pemberian Fan Li. Fan Li tertegun mendengar alasan tersebut dan menunggu penjelasan lebih lanjut. Geisha membeberkan bahwa pisau tersebut memiliki kualitas luar biasa harta karun yang nilainya setara dengan setengah kota, sehingga ia merasa tidak pantas menerima hadiah yang sangat mulia itu. Fan Li menepuk jidatnya membatin, mengingat pisau tersebut hanyalah barang murah seharga puluhan yuan yang ia beli di toko perlengkapan militer biasa. Meski begitu, Fan Li memaklumi kekaguman Geisha karena teknologi manufaktur modern memang bagaikan keajaiban sihir bagi peradaban kuno ini. Fan Li menolak menerima kembali pisau itu dan menegaskan bahwa ia membelinya khusus untuk Geisha. Sang ksatria wanita terkejut dan menanyakan alasan di balik penolakan tersebut. Fan Li bersilat lidah menjelaskan bahwa di dunianya, mengembalikan hadiah adalah bentuk penghinaan besar yang bisa mendatangkan nasib buruk berkepanjangan. Pemuda itu berseloroh bahwa kesialannya terperosok di lumpur dan dikepung musuh tadi, adalah akibat dari niat Geisha yang ingin mengembalikan hadiahnya. Geisha menyanggah pernyataan itu dengan mengingatkan bahwa Fan Li adalah seorang ateis yang tidak percaya pada tahayul atau kutukan. Fan Li bergeming dan menyatakan hal itu sebagai fakta, bukan sekadar tahayul. Geisha menghela nafas mengaku merasa tidak enak hati jika harus menyimpan barang semewah itu tanpa memberikan imbalan. Momen itu dimanfaatkan oleh Fan Li untuk meminta imbalan atas jasa sang ksatria. Fan Li mendadak merapatkan tubuhnya memeluk Geisha dari belakang, mengungkapkan bahwa satu-satunya imbalan yang ia inginkan adalah agar Geisha bersiap tinggal bersamanya selamanya dan tidak pergi kemana-mana lagi. Geisha sempat menolak, namun Fan Li memelas dan menanyakan apakah sang ksatria tega membiarkannya tertimpa nasib buruk hingga tewas di tangan musuh pada kesempatan berikutnya. Geisha tak mampu menyanggah argumen tersebut, menyadari pemuda di belakangnya memang sangat rentan terbunuh tanpa perlindungan. Geisha akhirnya luluh dan memberikan syarat bahwa suatu hari nanti jika saatnya tiba ia tetap harus pergi. Fan Li tidak boleh memohonnya untuk bertahan lagi. Mendengar kesediaan Geisha, Fan Li bersorak gembira dan langsung memeluk tubuh sang ksatria erat-erat, memproklamirkan dirinya sebagai pria paling bahagia di dunia. Geisha meringis kesakitan karena sesak dan menegur cengkraman erat pemuda itu, yang langsung dijawab oleh Fan Li bahwa ini adalah pengalaman pertamanya menunggangi kuda sehingga ia berpegangan pada apa saja yang ada di depannya. Sementara itu di Anglo, para penduduk desa sedang bekerja keras mengolah tanah dan membakar lahan kering saat mereka melihat sosok sang ketua, Fan Li, datang mendekat bersama seorang wanita. Para penduduk bersorak riang menyambut kembalinya sang penguasa, meyakini bahwa masa depan wilayah mereka akan berubah menjadi jauh lebih baik di bawah kepemimpinannya. Hoya segera berlari menyambut kedatangan Fan Li dan menyampaikan kegembiraannya. Fan Li langsung memberi perintah kepada Hoya untuk mengumpulkan seluruh pria dan menyiapkan gerobak dalam jumlah banyak demi mengangkut pasokan gandum ke kota Anglo. Hoya terperanjat bingung menanyakan dari mana gandum tersebut berasal,
hingga Fenli membawanya ke suatu lokasi dan memperlihatkan tumpukan gandum raksasa yang melimpah ruah. Para penduduk berbondong-bondong membuka karung-karung tersebut dan bersorak gembira menemukan gandum berkualitas tinggi, menyadari bahwa kini mereka tidak perlu cemas menghadapi ancaman kelaparan di musim dingin dan bisa hidup dengan layak. Hoya terperanjat kaget lalu menanyakan bagaimana cara Fenli mendatangkan gandum dalam jumlah yang sedemikian melimpah. Fenli hanya berseloroh bahwa semua itu bisa dianggap sebagai bantuan dewa, mengilas balik kejadian 2 jam sebelumnya saat ia dan Geweisha mengunjungi gudang grosir beras dan hasil bumi. Kala itu, Fenli meminta seluruh stok yang ada dan menanyakan total harganya, yang dijawab oleh penjual bahwa terdapat 6 ton gandum serta jelai seharga 45.000 yuan. Fenli bahkan berniat membeli seluruh palet kayu di gudang tersebut, membuat penjual senang dan mematok harga tambahan 500 yuan saja karena pemuda itu adalah pembeli yang sangat royal. Setelah mentransfer uang sejumlah 45.500 yuan, Fenli menolak tawaran pengiriman barang dan meminta penjual meninggalkan mereka berdua di gudang tanpa gangguan. Penjual itu sempat heran melihat penampilan aneh mereka, namun ia memilih tidak peduli karena pembayaran tunai sudah diterimanya. Begitu situasi aman, Fenli membuka portal dimensi dan memberitahu Geweisha bahwa mereka hanya perlu memindahkan seluruh pasokan gandum ini agar warga Anglo terbebas dari kelaparan. Namun Fenli dibuat melongo saat menyaksikan Geweisha santai mengangkat karung seberat puluhan ton sendirian, bergegas menyuruh sang ksatria memungutnya kembali. Fenli tertawa kecil menanyakan apakah Geweisha benar-benar berniat mengangkut puluhan ton gandum itu dengan tenaga manusianya, yang dijawab polos oleh sang gadis tentang opsi lain yang mereka miliki. Fenli lantas mengendarai mobilnya menembus portal untuk mengangkut seluruh karung gandum tersebut secara efisien. Geweisha takjub melihat betapa mudahnya pekerjaan berat itu diselesaikan, hingga dalam hitungan jam gudang grosir tersebut telah kosong melompong. Geweisha memuji kepraktisan alat tersebut karena Fenli bahkan tidak meneteskan keringat sedikitpun, yang dibalas Fenli dengan bangga bahwa sains dan teknologi adalah kekuatan pendorong utama peradaban. Kembali ke masa kini, Fenli mengapresiasi Hoya yang cukup bijak untuk tidak menanyakan asal-usul gandum gaib tersebut. Di sisi lain, Geweisha memilih untuk tetap menyembunyikan wajahnya, sebuah langkah tepat menurut Fenli mengingat jarak Anglo yang sangat dekat dengan wilayah turis. Berkat pasokan gandum yang melimpah, sebagian petani di Anglo bergotong royong membangun lumbung baru yang raksasa, sementara warga lainnya fokus mengolah tanah untuk persiapan menanam gandum musim dingin. Karena kekurangan tenaga kerja, pihak pengelola wilayah bahkan terpaksa mempekerjakan para perampok dan tentara bayaran tangkapan yang sebelumnya mendekam di penjara. Melihat semua orang sibuk bekerja sementara dirinya hanya bersantai mengawasi dari jauh, Fenli membatin betapa senangnya menjadi seorang penguasa walau sistem politik ini terasa agak korup. Kendati demikian, Fenli menyadari bahwa ini bukan waktunya bermalas-malasan, lalu mengajak Hoya berjalan-jalan memeriksa area ladang. Sambil melangkah, Fenli menegaskan bahwa sektor pertanian yang kuat adalah pondasi utama pembangunan negara. Hoya menjelaskan bahwa sebelum musim dingin tiba, mereka akan menanam gandum dan jelai agar bisa dipanen pada musim panas mendatang. Mandor lapangan yang melihat kedatangan sang penguasa segera membentak para pekerja agar menguras tenaga lebih keras, jika tidak ingin dikirim langsung ke neraka oleh Fenli. Fenli tersenyum tipis membatin bahwa kemunculan spektakulernya dengan kereta iblis rupanya masih berbekas di ingatan warga, yang berdampak positif pada tingkat produktivitas kerja mereka. Saat mengamati area tanah lain yang dibiarkan kosong tanpa tanaman, Fenli menanyakan alasannya kepada Hoya. Hoya membeberkan bahwa itu adalah sistem tanah sela, sebab menanam gandum di lahan yang sama secara terus-menerus akan menyerap habis nutrisi tanah hingga memicu gagal panen. Oleh karena itu, para petani membagi ladang menjadi 2 bagian dan menggunakannya secara bergantian, lalu melepas hewan ternak untuk memakan rumput liar di area yang sedang diistirahatkan. Fenli manggut-manggut memahami bahwa metode ini adalah sistem rotasi 2 lahan, namun Hoya mengeluhkan bahwa efisiensi metode kuno ini terus menurun dari tahun ke tahun hingga membuat Tuan Tamarti pusing. Fenli lantas tersenyum dan menanyakan apakah Hoya tahu bahwa masalah kesuburan tanah tersebut sebenarnya bisa diatasi dengan sangat mudah. Hoya terperanjat penasaran, membuat Fenli menanyakan apakah ia pernah mendengar tentang pupuk alami. Karena Hoya mengaku asing dengan istilah tersebut, Fenli memaparkan bahwa menanam tumbuhan polong-polongan bisa mengembalikan kesuburan tanah secara alami melalui proses pengikatan nitrogen. Fenli menjelaskan panjang lebar mengenai bakteri nitrogen serta penggunaan tanaman hijau sebagai pupuk hijau demi meregenerasi unsur hara tanah. Meskipun Hoya terbengong-bengong tak paham dengan istilah ilmiah yang diucapkan sang penguasa, ia sangat terinspirasi oleh pidato Fenli yang penuh semangat dan membawa harapan baru. Fenli melanjutkan penjelasannya bahwa selain nitrogen, tanah juga membutuhkan campuran fosfor dari tulang hewan atau cangkang telur, serta kalium dari abu tanaman. Fenli menyerahkan tugas pengumpulan bahan pupuk tersebut kepada Hoya, walau sempat membatin malas karena sebenarnya ia bisa saja membeli pupuk siap pakai dari dunianya. Tiba-tiba, layar sistem muncul memberikan notifikasi bahwa Fenli mendapatkan imbalan 30 poin atas keberhasilannya melakukan modernisasi pertanian. Fenli terperanjat gembira menyadari bahwa menyebarkan pengetahuan ilmiah ternyata menghasilkan poin yang jauh lebih aman ketimbang menjalankan misi-misi mematikan. Menggunakan pengetahuan modernnya, Fenli kembali menyarankan Hoya untuk mengupgrade rotasi 2 lahan menjadi sistem rotasi 3 lahan.
Ia menjelaskan pembagian lahan untuk tanaman musim semi, tanaman musim gugur, dan area rumput pakan ternak, yang dipadukan dengan pemupukan rutin demi menjaga produktivitas tanah sekaligus meningkatkan populasi ternak. Hoya terkagum-kagum memahami konsep sederhana namun jenius tersebut, yakin bahwa warga Anglo bisa terbebas dari ancaman kelaparan selamanya jika metode ini diterapkan. Seketika itu juga, sistem kembali mengganjar Fenli dengan tambahan 30 poin atas modernisasi pertanian. Namun Hoya menyenggol realita yang ada, mengingatkan sang penguasa bahwa saat ini mereka sedang fokus membangun lumbung dan menanam gandum musim dingin. Hoya menjelaskan bahwa jika sumber daya manusia dibagi lagi untuk menjalankan reformasi pertanian tersebut, mereka akan mengalami krisis kekurangan tenaga kerja yang sangat parah. Fenli berpikir sejenak lalu menanyakan ketersediaan tukang kayu dan pandai besi yang andal di Anglo. Hoya menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki pandai besi sendiri sehingga biasa pergi ke kota lain untuk menempa besi, tetapi mereka memiliki tukang kayu berkualitas. Fenli meminta Hoya memanggil para tukang kayu tersebut, berjanji akan menyelesaikan masalah pandai besi melalui ide penemuan revolusioner demi meningkatkan efisiensi kerja. Hoya mengaku sangat antusias dan terinspirasi untuk segera memanggil para tukang kayu. Namun tiba-tiba, terdengar suara gertakan dari sekelompok perampok yang memergoki seorang wanita warga Anglo dan merebut paksa karung gandum miliknya. Hoya menjelaskan bahwa kelompok perampok kecil kerap merayap ke Anglo untuk merampas harta serta menghabisi warga sebelum melarikan diri. Tiba-tiba, seorang gadis dari kelompok perampok memandang Fenli dan berlari kencang menyergapnya. Hoya berteriak meminta sang penguasa waspada, tetapi gadis itu dengan beringas mengibaskan batang kayu keras tepat ke wajah Fenli hingga sang mahasiswa seketika pingsan. Gadis perampok itu mencengkram tubuh Fenli lalu menyeretnya naik ke atas kuda untuk dilarikan. Rekan-rekan perampoknya berteriak menyuruhnya bergegas pergi sebelum pasukan Anglo melakukan pengejaran. Namun dari kejauhan, Geweisha mendadak muncul dan melontarkan tombaknya dengan kekuatan mengerikan, hingga menembus salah satu perampok dari jarak yang sangat jauh. Para perampok terperangah syok menyaksikan jangkauan dan lemparan tak manusiawi tersebut, langsung memacu kuda mereka lantaran menyadari Geweisha menunggangi kuda unggulan yang sangat cepat. Seorang perampok mencoba berdiri menghalangi jalan Geweisha, tetapi sang ksatria wanita menumpasnya dalam hitungan detik tanpa sedikitpun melambatkan laju kudanya. Melihat pengejar semakin dekat, gadis perampok itu menarik Fenli dan bersembunyi di balik pohon, menempelkan pedang di leher sang pemuda tatkala Geweisha memacu kudanya melewati lokasi mereka. Saat malam tiba, gadis itu mengikat tubuh Fenli dengan erat di sebuah tempat tersembunyi. Fenli yang terbangun memohon agar dilepaskan, menawarkan imbalan emas atau pasokan gandum yang melimpah demi kebebasannya. Gadis itu tetap membisu menatapnya dingin, membuat Fenli bertanya-tanya mengenai motif sebenarnya di balik penculikan ini. Tiba-tiba, layar sistem muncul memberikan misi baru untuk memusnahkan kelompok penyamun yang bermarkas di sebelah timur Anglo lantaran sering meresahkan warga. Fenli merasa lega karena tenggat waktu misi kali ini sangat longgar sehingga tidak mengancam nyawanya jika gagal, lalu penasaran dengan imbalan berupa pengendali evolusi. Pemuda itu meratapi kondisinya yang terikat sihir Fodo, membatin betapa mudahnya menumpas penyamun tersebut jika ia bisa meminta bantuan Geweisha dan para petani. Bertekad membebaskan diri, Fenli mengambil batu tajam kecil dan mulai menggesek tali pengikatnya secara diam-diam. Namun, gadis penculik itu mendadak muncul menghentikan aksinya, membuat Fenli berseloroh menanyakan apakah gadis itu bisa berbicara seraya menyuruhnya menggeser kaki karena ia bukan tipe wanita idaman sang pemuda. Gadis itu menyeringai dingin menanyakan keberanian sang pemuda, berjanji bahwa Fenli akan segera merintih ketakutan. Gadis itu menodongkan senjatanya ke arah Fenli, memerintahkannya mencari makanan di hutan dan mengancam akan mencungkil matanya jika mencoba kabur. Fenli terpaksa menuruti perintah tersebut dan berupaya mencari bahan makanan di hutan maupun area danau meski tanpa hasil. Saat melihat seekor kelinci, Fenli menyuruh gadis itu diam agar hewan tersebut tidak terkejut. Saat mendekati kelinci tersebut, Fenli melakukan pergerakan mendadak untuk meloloskan diri dari cengkraman gadis itu lalu melarikan diri sekencang-kencangnya. Gadis itu berteriak marah dan mengejarnya dengan kaki telanjang. Sementara Fenli terus berlari hingga mendapati jalannya buntu di balik tebing. Dalam kondisi terdesak dari kejaran gadis itu, Fenli melihat sebuah gua dan langsung menerobos masuk ke dalamnya sebagai satu-satunya jalan keluar.